Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 381, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichan mengangguk, melemparkan dan transformasi roh yang baru disempurnakan ke Zhao Ritian. Apa-apaan? Zhao Ritian mengambil kotak batu giok dan bertanya dengan santai. Ketika Anda berpikir Anda hanya selangkah di belakang, mengambil ini akan menerobos ke pil master tingkat manusia. Qin Yichan mengangkat bahu berkata dengan santai. Mendesis. Mendengar ini, Ketua Hai dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Mengapa Presiden Hai dan Pro bisa menjadi dua jagoan hebat dan Hui? Di bawah mereka, ada puluhan atau lebih penatua klub Denmark. Di antara mereka, Spirit Realm Great Accomplishment Peak Spirit Power tidak kurang dari 100, tetapi selama beberapa dekade, hanya dia dan Presiden Pro yang telah menembus ke tingkat manusia. Ahli pil, terlihat betapa sulitnya menerobos ke pil master level manusia. Tapi ramuan yang baru saja dilemparkan Qin Yichan ke Zhao Ritian bisa memiliki efek seperti itu. Ramuan yang dapat membantu orang menerobos ke pil master tingkat manusia tidak lagi dapat diukur dengan nilai. Setelah absen sebentar, Zhao Ritian juga dengan tegas mengangguk, tidak sama sekali, dan mengucapkan terima kasih yang tidak masuk akal. Dia tahu bahwa terima kasih saat ini, lebih baik menunggu dia menerobos ke pil master tingkat manusia dan membantu kamar dagang Vele. Apakah kamu sudah menembus ke dunia pintar? Di tengah jalan, Presiden Hai menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya perlahan. Namun, setelah yang terakhir tersenyum dan tidak menyangkalnya, hatinya, yang baru saja tenang, menjadi sangat cepat. Negara cerdas, tingkat menengah pil master tingkat manusia, masih remaja usia 18-19 tahun. Ini, saya khawatir di wilayah Kadipaten Senja, juga menciptakan preseden. Dia hampir tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati saat ini. Situasi di Twilight perlahan menjadi stabil. Xia Ziling, didukung oleh Free and Unfettered King, mengambil posisi raja dan menjadi raja wanita pertama di Kadipaten Twilight, cepat atau lambat. Kamar dagang Vele juga membuka banyak cabang di Twilight Duchy, dan bisnis berkembang pesat. Pada titik ini, Qin Yichan sudah siap meninggalkan Twilight Duchy. Ingin membuat keluarga Feng menghargainya masih jauh dari cukup dengan identitas dan kekuatannya saat ini. Satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatanmu. Ingin meningkatkan kekuatan, di Kadipaten Senja ini sudah sangat terbatas. Saat ini, hanya pergi berlatih adalah cara yang paling efektif. Beberapa halaman setelah Dan Hui, Qin Yichan duduk di sebuah kios, dan di atas panggung batu di depannya, ada teko teh, dan kabut tipis air mengapung keluar dari teko. Qin Yichan duduk diam di kursi batu dan sesekali menyesap teh yang enak, tapi dia merasa sedih. Bagaimanapun, saya akan segera pergi dari sini, dan perjalanan ke keluarga Feng penuh dengan hal yang tidak diketahui. Menghadapi masa depan seperti itu, siapa yang akan digantikan oleh beberapa orang, akan ada beberapa yang tertinggal di hati saya. Seiring waktu, teh panas menjadi lebih dingin, dan melihat daun-daun mati berguguran di halaman, Qin Yichan menghela nafas, menjatuhkan cangkir teh, dan berjalan menuju luar. Hai, begitu pintu dibuka, beberapa siluet familiar tercetak di mata. Satu gemuk dan satu kurus, dan seorang pemuda mengenakan jubah hitam. Kudengar kau akan pergi. Tiga orang saling memandang, dan akhirnya, Zhao Ritian membuka mulut dan berkata. Sebenarnya, mereka tidak mengerti mengapa Qin Yichan harus pergi, dan mereka sangat cemas. Sudah waktunya untuk pergi. Qin Yichan sedikit tersenyum. Dia juga tidak ingin pergi. Meskipun dia mengingatkan angin dan salju 1000, mungkin dia waspada terhadap Ouyang Haotian, tetapi dia tidak dapat yakin bahwa Ouyang Haotian belum sepenuhnya terpecahkan. Lagi pula, keberadaan keluarga Feng tidak dapat ditentang oleh keluarga bangsawan Ouyang karena beberapa patah kata dari seorang remaja di Kadipaten. Setelah mendengar pengakuan Qin Yichan, Zhao Ritian, Ye Liangchen, dan Lin Tianhui terdiam sesaat. Mereka tidak tahu bagaimana membujuk. Sebab, keputusan Qin Yichan selalu memiliki niatnya sendiri. Begitu aku pergi,
kamar dagang Velo akan menyerahkannya padamu. Qin Yichen menepuk pundak mereka, berpura-pura tertawa ringan. Tenang, ketika kamu kembali, kamar dagang Vele pasti telah membuka kadipaten di sekitarnya. Ye Liangchen menepuk dadanya, menyeringai, dan berkata dengan arogan. Dalam hal perdagangan, kemampuannya tidak diragukan lagi, dan resep obat yang ditinggalkan oleh Qin Yichen pasti bisa menyapu pasar obat mujarab di kadipaten. Melihat ini, Qin Yichen juga tersenyum nyaman, mengingatkan. Ye Liangchen, tidak ada yang tahu hal itu, termasuk kamu, tahu. Apa yang dimaksud Qin Yichen secara alami adalah Frostweed. Ye Liangchen juga memahami kekhawatiran Qin Yichen dan segera mengangguk. Kapan kau kembali? Lin Tianhui, yang acuh tak acuh dan pendiam, juga bertanya. Namun, Qin Yichen sedikit diam, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, berbisik. Saya belum tahu. Mendengar ini, ketiga Ye Liangchen semuanya tersenyum pahit. Pada akhirnya, mereka bertiga saling memandang. Mereka semua melangkah maju 2 langkah, berjuang dengan Qin Yichen untuk waktu yang lama, tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun mereka tidak tahu kemana Qin Yichen akan pergi kali ini, mereka tahu bahwa Qin Yichen sangat terburu-buru sehingga pasti ada hal-hal penting. Meski reputasinya sudah mencapai puncak di Twilight Duchy, begitu dia berada di luar, tidak akan ada ketergantungan. Perjalanan ini pasti berbahaya, hati-hati di jalan. Setengah cincin, 3 talenta melepaskan Qin Yichen, dan suara rendah juga keluar dari mulut mereka. Jangan khawatir, Qin Yichen mengangguk, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tidak ada lagi kata-kata, hanya menambah kesedihan. Di dekat 3 orang yang lewat, Qin Yichen menemukan bahwa, tidak jauh di belakang mereka, Presiden Hai, Raja yang bebas dan tidak terkekang, Xia Ziling, dan yang lainnya semua memandangi diri mereka sendiri dengan tenang di sana. Selamat tinggal, semuanya. Qin Yichen melihat banyak siluet yang dikenalnya, dan tidak bisa menahan senyum, kata Lang Sheng. Setelah sedikit tersenyum, Qin Yichen menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya di depan semua orang, dan kemudian bentuk tubuhnya naik ke langit. Saat tawa Qin Yichen berangsur-angsur menghilang, siluetnya dengan cepat berubah menjadi titik hitam kecil, dan kemudian dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Jangan khawatir, dengan bakat dan kekuatan bawaan Tuan Qin, kemanapun Anda pergi, Anda pasti akan menjadi kaya. Xia Ziling perlahan menarik kembali matanya dan menertawakan Raja dan Presiden Hai yang bebas dan tak terkekang. Namun, senyum di wajahnya sangat kaku. Mungkin dia bahkan tidak menyadari bahwa dialah yang paling khawatir. Aku yakin dia akan menjadi kebanggaan Kadipaten Senja kita. Raja Xia Zilei yang bebas dan tidak terkekang mengangguk, mendesah. Itu juga akan menjadi kebanggaan kami. Presiden Hai juga tersenyum dan melihat ke belakang. Kadipaten Senja hanyalah kadipaten kecil di sudut benua ini, menunggu Qin Yichen adalah panggung yang lebih besar. Chapter 382, Grand Master of Alchemist. Dengan Space Ring, akan lebih mudah. Qin Yichen dikemas dengan ringan, semuanya dimasukkan ke dalam ring, dan kecepatan perjalanan secara alami cepat. Kehidupan yang sepi ini, Qin Yichen dulu, tapi sekarang, dia merasa hampa dan selalu merasa seperti sesuatu. Pada malam hari, Qin Yichen duduk di dekat api unggun. Ada panggangan di api unggun dengan sepotong daging kuning keemasan di atasnya, memancarkan aroma yang kuat. Saat Qin Yichen bersiap untuk melahap diri sendiri, suara udara yang membelah terdengar, dan kemudian bayangan gelap langsung jatuh ke lengannya. Tolong aku, itu adalah suara wanita, dan terlihat sedikit lemah. Qin Yichen hendak mendorongnya menjauh dan merasa hangat saat dia menyentuh lengannya. Adalah darah. Dia tidak ingin menjadi bodoh. Sebab, di sini adalah wilayah Kadipaten Sua. Hai, petik 2. Itu adalah waktu yang ragu-ragu, dengan beberapa suara udara yang membelah. Ada 4-5 orang berpakaian hitam berdiri di sekitar Qin Yichen. Tiba-tiba, Qin Yichen mengerutkan kening. Karena, dia merasa bahwa masing-masing orang berpakaian hitam ini tidak kurang dari dunia Martial King. Bisa diburu oleh seorang spesialis dao bela diri 45 Martial King. Jelas, identitas wanita ini jelas tidak sederhana. Brengsek, Qin Yichen hanya bisa tersenyum pahit. Baginya, ini sama sekali tidak salah. Melirik potongan daging yang hampir gosong di api unggun, dia menghela nafas dan berdiri. Sepertinya daging tidak bisa dimakan. Kalian,
Jangan salah paham. Membunuh. Apalagi yang ingin dia jelaskan. Dengan teriakan rendah dari orang berpakaian hitam, 5 orang bergerak bersama, dan bergerak menuju Qin Yichen terbunuh, tampaknya tidak berencana untuk memegang tangannya. Zeng. Dengan erangan ringan, pedang roh terbang keluar, membawa percikan darah, dan kemudian Qin Yichen setengah mempersenjatai wanita aneh itu, dan menjauh menuju satu siluet. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Karena, sang pemimpin, basis kultivasi jelas bukan junior raja bela diri biasa. Ada apa ini? Lolos? Qin Yichen tertekan. Dia masih berhati lembut, jika tidak, dia akan lebih santai sendiri tanpa beban ini. Qin Yichen hanya bisa menghela nafas. Sekarang, dia telah berubah, dan tidak bisa lagi menjadi berdarah dingin dan tidak berperasaan seperti kehidupan sebelumnya. Di sebuah pelataran, 4 orang berpakaian hitam berdiri di depan seorang pria parubaya. Hilang. Pria parubaya menyipitkan matanya dan menyapu 4 dari mereka, membuat mereka semua gemetar. Baiklah, 4 orang, pergi dan bunuh seorang gadis kecil yang merupakan spirit realm. Anda masih hilang. Sangat bagus. Pengakuan saya. Keempatnya jatuh berlutut, meneteskan keringat dingin, tampaknya sangat takut pada pria parubaya ini. Awalnya, orang yang mengawal anak ayam itu telah diselesaikan oleh bawahannya, tetapi, di tengah jalan, anak ayam itu diselamatkan oleh 1 orang saja, dan dia membunuh anak keempat. Pria berkepala gemetar menjawab, seseorang bisa menyelamatkan seseorang dari kalian berlima dan membunuh kalian semua. Dada pria parubaya itu berkedip sedikit, tampaknya sedang memikirkan sesuatu, bergumam di mulutnya, apakah keluarga Zhao menemukan pembantu lain? Dia telah lama merencanakan untuk mencaplok keluarga Zhao. Di permukaan, keluarga Zhao berada di bawah tekanan, dan diam-diam, berencana untuk membajak putri patriark keluarga Zhao, Zhao Yaro. Zhao Yaro adalah keberadaan yang sangat istimewa di keluarga Zhao. Jika keluarga Zhao tidak memiliki Zhao Yaro, itu pasti akan jatuh 1000 kaki. Namun, dia tidak menyangka bagian terpenting dari rencananya salah. Teruslah mencari. Kamu tidak boleh membiarkan Zhao Yaro kembali ke keluarga Zhao. Pria parubaya itu memesan. Setelah meninggalkan 4 orang itu, Qin Yichen terus berjalan pincang beberapa ratus li, dan akhirnya menemukan sebuah gua yang agak tersembunyi. Wanita itu dalam keadaan koma, dan suhunya tinggi, ternyata dia demam tinggi. Ada luka di tubuhnya, darah, dan pakaiannya merah, dan wajah oval tampak pucat saat ini. Apa? Di bawah api unggun redup, Qin Yichen melihat wajahnya yang muda dan cantik, dan dia tiba-tiba terkejut. Wajah cantik ini memberinya rasa keakraban, tapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Qin Yichen menghela nafas, mengeluarkan healing pil dari ring, dan memberikannya kepada wanita itu. Obat mujarab meleleh di mulut. Dalam beberapa saat, kulit pucat wanita itu meningkat pesat, dan orang-orang perlahan terbangun. Tiba-tiba, matanya yang ganas terbuka, menatap pria aneh di depannya, dan tanpa sadar dia mundur, dan berhenti di dinding gua. Siapa kamu? Wanita itu memandang Qin Yichen dengan kewaspadaan, dan sangat waspada, tetapi setelah menemukan apa yang tidak ada di tubuhnya, dia sedikit rileks. Aku ingin bertanya kepadamu. Qin Yichen memutar matanya. Ini sangat baik untuk melaporkannya. Dia menyelamatkannya dengan risiko yang sangat besar sehingga dia bahkan diperlakukan sebagai orang jahat. Wanita itu membeku, lalu perlahan teringat beberapa hal, terkejut, apakah kamu menyelamatkanku? Dia ingat bahwa sebelum dia mengalami koma, dia jatuh ke pelukan seseorang, dan wajah kabur itu sepertinya bertepatan dengan matanya. Qin Yichen mendengus ringan dan menoleh. Jika bukan karena keakraban yang tidak dapat dijelaskan dari wanita di depannya, dia tidak akan mau tinggal di sini. Gadis kecil Zhao Yaro, terima kasih banyak atas anugerah keselamatan. Di belakangnya, suara wanita itu datang. Namun, setelah mendengar namanya, Qin Yichen menoleh dan tiba-tiba menatapnya. Zhao Yaro, itu adalah tuan dari kehidupan sebelumnya. Pada awalnya, setelah meninggalkan Twilight Duchy, Qin Yichen tidak berdaya dan memasuki rumah si Fangdan. Dia dihina dan didesak olehnya. Zhao Yaro, yang menerimanya sebagai murid, membawanya untuk mengetahui kebenaran, dan melatih keterampilan. Pada awalnya, tanpa penerimaan Zhao Yaro, Qin Yichen akan takut untuk berhenti di situ.
Qin Yichen selalu mengingat kebaikan guru cantik ini. Namun, di kehidupan sebelumnya, ketika dia berhasil menyelesaikan kesempurnaan dan bergabung dengan Pilsen, Zhao Yaro telah menghilangkan wewangian dan menghancurkan batu giok. Sekarang, Tuhan mengirim Zhao Yaro kepadanya, apakah dia ingin dia membalas kebaikan kehidupan sebelumnya? Tidak heran, ketika dia melihatnya, dia merasakan keakraban. Ketika Qin Yichen meninggalkan Twilight Duchy di awal, itu sudah menjadi bos besar, dan Zhao Yaro tentu saja tidak kehilangan masa mudanya. Jika bukan karena kesan mendalam Qin Yichen pada kecantikan guru, dia tidak akan melihatnya. Jika dia baru saja pergi, dia mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Dermawan, dermawan, apa yang terjadi padamu? Melihat dia terus menatapnya untuk waktu yang lama, Zhao Yaro mengulangi beberapa patah kata. Dia bisa merasakan kebaikan Qin Yichen. Hal utama adalah dia merasa bahwa luka di tubuhnya bahkan telah sembuh, yang menunjukkan bahwa orang di depannya telah meminum ramuan tingkat lanjut. Chapter 383, Grand Master of Alchemist. Qin Yichen dibangunkan oleh dermawannya. Ini membuatnya mengerti bahwa wanita di depannya bukanlah tuannya saat ini. Dia menenangkan kegembiraannya, memandangi tuan muda yang cantik di depannya, dan menemukan bahwa ketika dia masih muda, dia benar-benar cantik. Rambutnya acak-acakan, bulu matanya yang panjang bergetar, matanya tampak berkabut, bibir merah dan gigi gioknya berkilauan dengan kilau yang bersinar, lehernya ramping, ototnya halus, fitur wajahnya cantik, penampilannya cantik, dan lekuk tubuhnya kabur. Postur tubuh, terutama di depannya, sama sombongnya dengan benda tersembunyi yang paling mencolok. Hanya melirik Qin Yichen, tatapannya sedikit berputar. Karena saat ini baju Zhao Yaro terpotong oleh senjata tajam, dan bagian dalamnya menjulang. Aku akan pergi dan melihat apakah mereka menyusul. Qin Yichen merasa kering, dan menemukan alasan untuk keluar. Ketika dia keluar, dia meletakkan jasnya sendiri dan menyisihkannya. Zhao Yaro pada awalnya tidak tahu niatnya, tetapi dengan angin gunung yang bertiup masuk, perasaan sejuk membuatnya menyadari keanehan dalam dirinya. Tiba-tiba, wajah cantik menjadi merah. Setelah memastikan bahwa Qin Yichen keluar, dia perlahan bangkit, mengambil jas pria, sedikit ragu, dan berganti pakaian. Terlalu perhatian. Zhao Yaro bingung, mengapa pria aneh ini memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Setelah melakukan perjalanan keluar dari gua, kekuatan roh Qin Yichen tersapu, mengambil pemandangan panorama daerah sekitarnya. Mungkin karena dia mengolah tandanya dengan sangat sempurna, tidak ada perubahan sama sekali di dekat sini. Untungnya, saya belum mengejarnya, tapi saya tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. 10.000 dikepung lagi, dan itu adalah masalah. Melihat sekeliling lagi, Qin Yichen bergumam di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika dia sendirian, tetapi mantan gurunya sekarang hanyalah Master Pemurnian Pil dan Raja Bela Diri tingkat alam roh. Selama dia tidak berhati-hati, beberapa akibatnya sudah cukup untuk membunuhnya. Setelah sekitar 1/4 jam, setelah memastikan bahwa lingkungan sekitarnya aman, Qin Yichen juga memusnahkan binatang iblis di hutan. Setelah memotong beberapa potong daging segar, dia berlari ke dalam gua lagi. Pada titik ini, Zhao Yaro telah mengganti pakaiannya. Meskipun pakaian pria tampak jauh lebih longgar, Zhao Yaro mengenakan rasa yang unik. Ketika melihat Qin Yichen masuk, Zhao Yaro sepertinya memikirkan dia yang kehilangan kendali sebelumnya, dan awan gosip naik ke pipinya. Melihat penampilan memalukan Zhao Yaro, Qin Yichen dengan cepat mengalihkan pandangannya, mengeluarkan daging segar, duduk di depan api unggun untuk dipanggang, dan bertanya dengan santai. Apakah kamu lebih baik? Yah, terima kasih banyak dermawan. Zhao Yaro meraih lengan telapak tangannya dan menjawab dengan lembut. Nama saya Qin Yichen. Qin Yichen terkekeh dan berkata, jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku dengan nama Tuan Qin. Zhao Yaro sedikit mengangguk dan berbisik. Di sela-sela kata, Qin Yichen dengan terampil memasak beberapa potong daging segar, dan dia menyerahkan sepotong barbeque kepada Zhao Yaro. Dibandingkan dengan menelan Qin Yichen, postur makan Zhao Yaro tidak diragukan lagi jauh lebih elegan. Postur anggun mengunyah perlahan membuat Qin Yichen merasa seperti orang biadab. Apakah Anda Master Pemurnian Pil? Mata Zhao Yaro melirik Qin Yichen, seolah memikirkan ramuan yang diminumnya. Beberapa bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, itu saja.
Qin Yichen merobek sepotong barbeque dan memasukkannya ke mulutnya, dan kata-katanya sedikit kabur menjawab. Tepatnya, dia sudah menjadi pil master tingkat manusia. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidup Anda. Jika Anda mau, setelah saya kembali, saya merekomendasikan Anda ke si Fangdan. Zhao Yaro menggigit bibirnya sedikit, dan ada keengganan di matanya, katanya dengan tegas. Rumah si Fangdan. Qin Yichen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Melihat penolakan Qin Yichen atas kebaikannya, mata Zhao Yaro jelas memancarkan pandangan yang salah. Memperkenalkannya ke rumah si Fangdan, tapi dia menolak. Apakah dia tidak tahu di mana si Fangdan Mansion? Berapa banyak master pemurnian pil yang luar biasa di Kadipaten yang telah mengunjunginya untuk mendapatkan tempat yang direkomendasikan? Dalam kekuatan keluarga Zhao, seharusnya hanya ada satu tempat yang direkomendasikan setiap 10 tahun, kan? Qin Yichen sedikit tersenyum, bertanya. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, ekspresi acuh tak acuh Zhao Yaro mengangguk. Qin Yichen terkekeh, dan melanjutkan, dan tempat ini, keluarga Zhao telah memutuskan untuk memberimu, jadi ini menyebabkan intersepsi. Bagaimana kamu tahu? Seru Zhao Yaro, kilatan kewaspadaan melintas di matanya, tetapi kecurigaan memudar ketika dia menganggap yang terakhir menyelamatkannya. Sungguh, Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan dia tampak benar. Kali ini adalah intersepsi yang dikatakan Zhao Yaro dan masa lalunya. Keluarga Zhao Yaro berada di area hutan sekte kecil. Dan wilayah ini, seperti negara-negara seperti Kadipaten Senja, memiliki puluhan hingga ratusan. Dan penguasa daerah ini adalah 3 rumah. Sekte Donglin, si Jezong, Sekte Deep Utara, dan sebuah rumah adalah rumah si Fangdan di mulut Zhao Yaro. Dikatakan bahwa dalam 3 sekte teratas itu, ada keberadaan seorang spesialis dao bela diri yang melampaui ranah raja bela diri. Kalau sampai memaksa, pasti bisa menghancurkan keberadaan Kadipaten. Rumah si Fangdan memiliki status yang agak terpisah. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik 3 sekte teratas. Pil Master, dia adalah area di mana banyak master refining pil yang sangat baik dibudidayakan, seperti Danhui di Twilight Duchy. Kekuatannya memang bukan yang terkuat, tapi daya tariknya sudah pasti tidak diragukan lagi. Dibandingkan dengan 3 sekte teratas, si Fangdan Fu lebih dahsyat, karena sekte teratas telah banyak diganti sejak tahun-tahun tanpa akhir. Hanya Ten Fangdan Fu ini yang dipegang oleh Henggu. Ini menunjukkan status rumah si Fangdan di daerah ini. Keluarga Zhao Yaro hanyalah pengaruh tingkat kedua di area ini. Jika bukan karena karakter yang memasuki rumah si Fangdan di keluarga mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki tempat yang direkomendasikan. Namun, kuota yang direkomendasikan ini juga cemburu dan cemburu pada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Zhao, dan bakat bawaan master pemurnian pil yang ditunjukkan oleh Zhao Yaro bahkan lebih cemburu dengan beberapa perseteruan keluarga Zhao. Akan menyebabkan intersepsi, dan mereka yang membunuh Zhao Yaro adalah perseteruan nomor 1 keluarga Zhao, Xiangjia. Xiangjia adalah keluarga pengaruh tingkat pertama di daerah ini. Mungkin mereka juga melihat potensi Zhao Yaro, takut mereka akan menjadi saingan di masa depan, jadi mereka melakukannya. Dan Zhao Yaro berkata bahwa Qin Yichen tidak akan setuju untuk memberinya satu-satunya tempat yang hanya tersedia dalam 10 tahun itu. Apalagi dia datang ke daerah ini agar tidak masuk ke rumah si Fangdan. Chapter 384, Grand Master of Alchemist. Rumah si Fangdan. Ini bukan Danhui di Kadipaten kecil. Di rumah si Fangdan, persaingan sangat ketat. Di dalam, kekuatannya rumit dan rumit. Selama Anda berdiri di tim yang salah, kemungkinan besar akan menyebabkan pembunuhan tubuh. Tahun itu, Qin Yichen memasuki rumah si Fangdan. Tanpa Zhao Yaro, seorang wanita cantik yang menjamin dan melindungi, wajar baginya untuk dibunuh jika dia tidak menyebutkan pencapaiannya di masa depan. Kekejaman di rumah si Fangdan hanya diketahui oleh mereka yang telah memasukinya. Rumah si Fangdan, Qin Yichen akan pergi, tetapi tidak sekarang, dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Di kawasan ini tidak hanya terdapat 3 rumah, tetapi juga banyak keluarga bangsawan yang tersembunyi. Misalnya, publik yang kalah. Keluarga pecundang publik adalah keberadaan yang sangat istimewa. Dalam arti sempit, mereka dianggap dekat dengan pintu. Alien, benci Tuan Luban.
Tentunya yang paling utama adalah ketakutan Luban Master, karena takut Human Rache akan memiliki Grandmaster lain seperti Luban Master. Oleh karena itu, alien melakukan serangkaian pembunuhan dan pukulan telak terhadap Banmen, bahkan keturunan Tuan Luban. Oleh karena itu, Banmen akan menghilang, dan keturunan Tuan Luban juga akan bersembunyi di dunia. Pada awalnya, jika bukan karena Qin Yichen yang mewariskan keluarga pecundang publik, saya benar-benar tidak tahu bahwa ada keluarga pecundang publik. Tentu saja, di kehidupan sebelumnya, dia dan publik kehilangan keluarga, sama sekali bukan berapa banyak persahabatan, tetapi kehidupan ini berbeda. Qin Yichen memenangkan warisan Master Luban, dianggap sebagai Master Sekte Banmen. Jika dia bisa memenangkan publik kehilangan keluarga, maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk dapat bernegosiasi dengan keluarga Feng. Meski kelasnya sudah sepi, tapi publik yang kalah juga ada di samping kelas, itu pasti kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Namun, keluarga pecundang publik hampir terisolasi dari dunia, dan Qin Yichen tidak tahu apakah itu mungkin. Oke, saya berpikir bahwa ketika Zhao Yaro berdiri dan berjalan ke sana, alisnya yang hitam sedikit berkerut, dan langkahnya sedikit tidak stabil. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengangkatnya dan bertanya dengan prihatin. Saya, Zhao Yaro acuh tak acuh dan tidak bisa mengatakan mengapa, dan matanya menjadi sedikit kabur dan dahinya panas. Ups, apakah itu diracuni? Qin Yichen mengerutkan kening dan segera meletakkan telapak tangannya di pergelangan tangannya. Untuk sesaat, kerutan di dahinya semakin dalam. Benar saja, yang dia harapkan adalah keracunan. Kemudian, dia mengeluarkan selimut dari cincin itu dan meletakkannya di tanah, lalu perlahan dan hati-hati meletakkan Zhao Yaro di atas selimut itu. Oh, dia menjentikkan jarinya, memotong kemeja yang baru saja dia kenakan, dan melihat beberapa luka di tubuh manisnya. Meski meminum Yaling Pil, luka Zhao Yaro sudah pulih, namun lukanya belum sembuh. Sebaliknya, ada tanda-tanda kerusakan. Ini adalah racun ganas. Jika luka tidak dirawat dengan benar, maka akan terus memburuk dan menjadi tidak dapat diperbaiki. Untungnya, Qin Yichen telah menangani banyak luka seperti ini, jadi itu juga dirawat dengan cepat, tetapi luka terakhir menyebar dari payudara renyah Zhao Yaro. Qin Yichen ragu-ragu. Ketika dia ragu untuk menghadapinya, mungkin karena lukanya dirawat, Zhao Yaro perlahan bangun. Jangan bergerak, suara Qin Yichen datang, dan Zhao Yaro, yang ingin bangun dan duduk, menghentikan tindakannya, matanya terbuka, dan dia tampak bingung ke arah Qin Yichen. Kemudian, dia menemukan tubuh kompang-camping dan tubuh yang menyenangkan terekspos. Lukamu belum sembuh, sebaiknya berbaring, atau akan meninggalkan bekas. Qin Yichen mengambil baju dan menutupi pegas itu. Terima kasih, Tuan Qin. Meskipun Zhao Yaro pemalu, dia berbaring. Tetapi, Qin Yichen ragu-ragu tidak tahu apakah harus memberitahunya. Lagi pula, itu adalah bagian pribadi, tetapi jika tidak ditangani, konsekuensinya akan lebih serius. Jadi saat ini dia berada dalam dilema. Gadis Zhao, sebenarnya, masih ada luka yang tidak diobati. Setelah berpikir lama, Qin Yichen mengingatkan. Zhao Yaro memandang dengan ragu ke arahnya. Lokasi cedera itu istimewa. Saat berbicara, tatapan Qin Yichen melirik payudaranya yang bangga, tetapi dengan satu pandangan dia mengalihkan pandangannya. Bukankah ini menguji tekadnya? Zhao Yaro sepertinya menyadarinya. Tiba-tiba, wajah cantik itu menjadi merah seperti cahaya malam. Itu racun bangkai dan harus disingkirkan secepat mungkin. Setelah Qin Yichen berbicara, dia diam-diam menunggu keputusannya. Racun beracun. Zhao Yaro yang masih malu tiba-tiba mengubah wajahnya yang cantik sedikit, wajahnya berubah dari merah menjadi putih. Meskipun racun busuk itu bukan racun yang mematikan secara langsung, tetapi dapat memperburuk luka, dan jika tidak ditangani tepat waktu, juga dapat membahayakan kehidupan. Hal utama adalah jika cedera memburuk sampai tingkat tertentu, tidak akan sembuh, dan luka permanen akan tertinggal. Bagi seorang wanita, meninggalkan bekas luka di tubuhnya sulit untuk ditoleransi. Terlebih lagi, bekas luka itu tetap ada di tempat itu. Sekarang, Zhao Yaro akhirnya mengerti mengapa Qin Yichen ragu-ragu. Hal semacam ini sangat sulit untuk dipilih. Di mana kita sekarang, jika kita ingin kembali ke keluarga Zhao, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan ini masih dalam kasus tidak ada orang di jalan. Qin Yichen berhati-hati. Selama ada cedera,
apalagi pertolongan, sulit bagi Zhao Yaro untuk bergerak bebas. Yang utama adalah ini hanya waktu yang lama, karena dia tidak menangani cederanya, Zhao Yaro pernah koma sekali. Jika dia tidak menangani lukanya, kemungkinan besar dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Saya percaya pada Tuan Qin. Di tengah jalan, suara tipis Zhao Yaro datang. Dia tahu keseriusan racun bangkai. Hal utama adalah dia tidak ingin terlalu banyak menyeret Qin Yichen. Jika karena dirinya sendiri dia melakukan kesalahan, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Apakah kamu sudah memutuskan? Qin Yichen menoleh dan menatap lurus ke arahnya. Zhao Yaro mengangguk dangkal, lalu segera menutup matanya. Dia adalah seorang wanita, pemalu, dan itu adalah instingnya. Gadis Zhao, kalau begitu aku akan mulai. Belum terlambat, dan Qin Yichen bukanlah orang yang giat. Setelah berbicara, jarinya membelai pakaian di dadanya. Di dalam, warna musim semi yang indah terungkap di depan matanya. Namun, gambar indah ini dihancurkan oleh luka seperti kelabang. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran di dalam hatinya, dan mulai menangani luka yang semakin parah dengan hati-hati. Ketika jari-jarinya menyentuh kulit lembut, tubuh menggemaskan Zhao Yaro tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, dan mengencang, dan ada juga lapisan tipis merinding di sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah bagian sensitif wanita. Santai, alis Qin Yichen mengerutkan kening karena tubuhnya yang manis kencang dan lukanya ditarik lagi. Chapter 385, Grandmaster of Alchemist. Merasakan tangan yang hangat, menyentuh tempat yang belum pernah disentuhnya, wajah cantik Zhao Yaro memiliki lapisan warna merah yang menggoda, bulu mata yang panjang, dan tidak bisa berhenti gemetar. Tenang, ini akan segera baik-baik saja. Qin Yichen mengingatkannya bahwa pada sudut ini, dia bisa melihat setengah bola daging seputih salju dan selokan yang memesona banyak pria. Qin Yichen menekan api jahat di dalam hatinya, mengeluarkan beberapa kain katun dan cairan medis untuk membersihkan luka dari cincin itu lagi, lalu perlahan menyeka lukanya. Saat dia menyeka dengan lembut, Zhao Yaro mau tidak mau menutup matanya yang indah dengan malu-malu, tubuhnya yang manis juga bergetar dengan lembut. Setelah membersihkan lukanya dengan hati-hati, Qin Yichen keluar dari pikirannya, dan True Origin yang panas meledak, menelan di antara jari-jarinya. Cici. Tidak mengherankan, racun bangkai dibuang dan diuapkan di bawah pemanggangan True Origin. Oke. Di ruang pembersihan Qin Yichen, mungkin karena rasa sakit, tubuh menggemaskan Zhao Yaro berkibar, dan dia bersenandung pelan. Aroma meludah di dahi Qin Yichen, dan wajah meter tua jarang muncul dengan rasa malu. Jika ini dilihat oleh Ye Liangchen, itu akan luar biasa. Qin Yichen masih akan tersipu. Nyatanya, tidak mungkin untuk berubah menjadi pria normal manapun, dan Qin Yichen bersikeras untuk mengandalkan kendalinya sendiri. Sial, ini adalah guru dari kehidupan masa lalumu. Jangan melihatnya, jangan memikirkannya. Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, giginya menggigit bibirnya, tetapi jari-jarinya tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Untungnya, setelah beberapa lama, kerja keras, ini akhirnya selesai. Nah, saat lukanya sembuh, gosok yang ini untuk menghilangkan bekas lukanya. Qin Yichen mengenakan pakaiannya dan botol batu giok di tanah. Tubuhnya bergegas keluar dari gua. Pada titik ini, karena perawatan, pakaian baru Zhao Yaro baru saja diganti dan dia tidak bisa menghentikan cahaya musim semi. Terima kasih. Pipi Zhao Yaro memerah, dan dia masih berbisik, menatap punggung pelarian Qin Yichen. Dia tidak bisa menahan senyum. Senyum itu disebut sangat indah. Namun, tidak ada yang cukup beruntung untuk melihatnya. Mereka hanya berjarak 10 li dari Qin Yichen, dan dua pria berjubah hitam bolak-balik melewati hutan, tetapi mereka tidak cepat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Di mana aku bisa menemukan gadis itu di tempat hantu ini? Selama pencarian, seorang pria berjubah hitam mengeluh dengan tidak sabar. Sebagai Rana Raja bela diri, dia ingin direduksi menjadi pencari dan mencari tanpa arah, yang membuatnya kesal. Jangan mengeluh, jika kamu membiarkan gadis itu kembali ke keluarga Zhao, kamu siap menghadapi kemarahan orang dewasa. Pria berjubah hitam lainnya mengerutkan kening, dimarahi. Dan ketika saya mendengar ini,
Pria berjubah hitam yang berbicara pertama kali tampaknya memiliki kekaguman di matanya seolah memikirkan cara orang dewasa. Sial! Pria berjubah hitam itu menyesap dan menendang tanah di depannya, dan di bawah kaki ini, mayat binatang iblis dicambuk. Ini, apakah ini? Tidak sulit untuk melihat mayat binatang iblis itu, dan darah yang masih berjatuhan, binatang iblis ini baru saja mati. Tidak lama setelah binatang iblis ini mati, beritahu aku beberapa. Pria berjubah hitam di belakang bergegas ke mayat binatang iblis, sedikit lebih detail, wajahnya berubah, dan berteriak ke orang lain. Setelah pria berjubah hitam yang menerbangkan mayat binatang iblis tertegun, dia dengan cepat mengeluarkan jimat batu giok dari jubah lengannya dan menghancurkannya. Sebelumnya, itu hanya beberapa upaya tatap muka, yaitu, seorang pendamping dengan level yang sama meninggal, dan dia tidak berani peduli sedikitpun. Pada saat ini, Qin Yichen di luar gua, mungkin karena pemandangan Xiangyan sebelumnya, membuatnya agak linglung. Mengaum, pada saat ini, raungan binatang datang tiba-tiba dari hutan yang jauh. Mendengar gerakan ini, wajah Qin Yichen berubah, dan dengan cepat bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua. Ah, Zhao Yaro, yang belum mengenakan jubahnya, memeluk dadanya dan berteriak. Cepat keluar dari sini, dan mereka mengejar. Qin Yichen memiringkan kepalanya, mengerutkan kening, kata Senseng. Mendengar ini, Zhao Yaro juga menggigit bibirnya dan dengan cepat mengenakan jubahnya. Setelah spirit power menyebar, Qin Yichen juga memperhatikan dua atmosfer yang familiar, dan kulitnya menjadi suram. Jika bukan saat ini dia tersesat, bagaimana dia bisa begitu dekat satu sama lain tanpa menyadarinya? Setelah Zhao Yaro mengenakan jubahnya, Qin Yichen meraih pinggang tipis yang terakhir, dan tubuhnya berkedip-kedip keluar dari gua. Oke, dirangkul oleh kekasaran seperti itu, Zhao Yaro tidak bisa menahan tangis. Merasakan pemandangan surut dengan cepat di matanya, dia tidak punya pilihan selain menutup matanya. Di sana, Qin Yichen baru saja bergegas keluar dari gua tetapi posisi beberapa li, suara kemarahan melintas, lalu dua sosok bangkit dari hutan dan terbang menuju Qin Yichen. Brengsek! Melihat diperhatikan, Qin Yichen berbisik di dalam hatinya, dan tubuhnya tidak lagi bersembunyi, seperti langit. Tinggalkan gadis itu, selamatkan kamu. Ketika Qin Yichen pertama kali datang ke langit, dua sosok terbang darinya ke depan, dan pada saat yang sama, minuman keras terdengar. Keluar, melihat bahwa rute itu diblokir, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. True Origin yang kejam melonjak, dan jalur busur guntur menyapu tubuhnya, yang benar-benar merupakan sifat True Origin dari Martial Spirit. Qin Yichen sama sekali tidak menggunakan manik-manik roh langit dan bumi. Dia tidak ingin mengekspos kartu hall-nya. Apa? Pada saat ini, seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri yang berlawanan adalah orang yang menemukan bahwa pria dengan Zhao Yaro ternyata adalah seorang remaja yang baru berusia 18-19 tahun. Remaja berusia 18-19 tahun menjadi ranah Martial King, yang mengejutkan mereka. Anda tahu, mereka terjebak di Spirit Realm Great Accomplishment Peak, mereka menyadari bahwa terobosan Martial King tidak ada harapan, dan kemudian mereka beralih ke keluarga besar untuk mendapatkan ramuan khusus sebelum mereka menerobos ke pusat kekuatan Martial King. Namun, dalam hidup mereka, berhenti di Martial King Junior. Huff, terobsesi dengan obsesi, berani menentang kami, nak, jika kamu menyalahkan setelah kematian, salahkan dirimu karena terlalu berani. Kedua kekuatan besar Raja Bela Diri saling memandang, menekan keterkejutan di hati mereka, mengeluarkan senjata pinggang mereka, dan memotong ke kiri dan ke kanan menuju Qin Yichen. Huff. Di hadapan dua serangan seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri, mata Qin Yichen tidak terlihat sedikit panik. Bahkan bentuk terbangnya tidak berhenti sama sekali. Sepertinya dia telah menyerah dan berjalan tepat ke dalam jebakan. Mati. Melihat tindakan Qin Yichen, kedua kekuatan besar Raja Bela Diri memiliki niat membunuh yang kuat di mata mereka, dan mereka juga membangkitkan senyum tipis. Chapter 386, Grand Master of Alchemist. Swing. Dan tepat ketika senjata di tangan mereka akan dipotong pada Qin Yichen, pedang roh ketakutan keluar dari tubuh yang terakhir dengan aneh, dengan aura yang membuat mereka semua merasa bahwa rambut mereka berdiri tegak, meledak. Apakah ini yang membunuh anak keempat? Melihat pedang roh ini, kedua ranah Raja Bela Diri itu ketat,
tetapi sebagai ranah Raja Bela Diri, saat ini, mereka masih bisa bereaksi. Hai, saat keduanya hendak menghindar, tiba-tiba, gelombang halus namun kuat meletus, menghantam laut kesadaran mereka. Kejutan kekuatan roh yang menakjubkan. Kejutan kekuatan roh ini, meskipun digunakan oleh Qin Yi Chen dengan tergesa-gesa, tetapi dua pusat kekuatan junior Raja Bela Diri ini masih tiba-tiba diserang oleh ini dan mengejutkan mereka. Dan tepat di antara dua nafas ini, pedang roh, seperti bila Asura, menembus tubuh dua orang. Bagaimana bisa, manusia, Pil Master tingkat manusia, dua mata manusia kosong, dan masih ada warna yang luar biasa di mata mereka. Kemudian, dua tubuh vital perlahan menghilang, dan mereka jatuh dengan lemah dari langit. Lama 3, 5 tua. Melihat pertemuan tatap muka lainnya, dua bersaudara jatuh, dan pria berjubah hitam itu mengejar dengan marah berteriak dari belakang, tetapi dia takut untuk mengejar. Beritahu Tuhan, orang ini aneh. Orang-orang takut akan kematian. Untuk pendekatan Qin Yi Chen, Zhao Yaro juga bodoh. Dia tidak pernah berpikir bahwa adik laki-laki ini, yang lebih muda dari dirinya, memiliki basis kultivasi yang begitu tinggi. Dalam waktu singkat, Qin Yi Chen tidak hanya menunjukkan martial Dao Realm, tetapi juga spirit power dari Pil Master tingkat manusia. Murid mana yang dilalui sekte? Di dalam hatinya, dia memikirkan Qin Yi Chen sebagai salah satu dari 3 sekte. Jenius seperti itu hanya bisa dikembangkan oleh 3 sekte besar. Sekte, tetapi tuan sebenarnya dari daerah ini, 3 sekte besar, memiliki sejarah beberapa ribu tahun, yang tidak sebanding dengan kekuatan keluarga. Kekuatan di daerah ini telah mematahkan kepala mereka dan ingin mengirim orang dalam keluarga ke dalam 3 sekte besar, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memenuhi persyaratan. Itu sebabnya 3 sekte besar semakin kuat, karena semua jenius terkonsentrasi di 3 sekte besar. Misalnya, Xiangjia Kota Ningyang, satu generasi muda, diterima sebagai murid oleh Diaken dari sekte dalam utara, sehingga Xiangjia cepat bangkit dalam waktu singkat, dan bahkan ada tanda-tanda melampaui keluarga Zhao. Menghadapi Xiangjia yang kuat, Perdana Menteri Zhao Family Kota Ningyang yang asli harus memilih untuk menyerah selangkah demi selangkah. Ini adalah kekuatan pencegah sekte. Sepanjang jalan, Zhao Yaro memberitahunya sesuatu. Sekte Abis Mistik. Qin Yi Chen mengerutkan kening. Tak heran, keluarga Zhao yang semula disifang dan juga harus membuat kelonggaran. Selain itu, dengan mengirimkan hadiah kepada keluarga, Grandmaster Pemurnian Pil Sekte dalam Utara diundang untuk membuat bisnis keluarga Zhao, yang terutama menjual dan, bahkan lebih dari 1000 kaki. Alasan mengapa Zhao Yaro muncul di sini dan dicegat oleh Xiangjia Powerhouse adalah karena dia melihat situasi keluarga Zhao dan ingin menyebarkan obat baru dan keluar untuk mencari ramuan obat yang dia butuhkan, tetapi dia tidak menyangka akan jatuh ke Xiangjia. Ailiner, tentu saja, meskipun Xiangjia dapat menekan keluarga Zhao dan mencaplok keluarga Zhao, bukan berarti Xiangjia dapat memakan keluarga Zhao. Namun, Qin Yi Chen, ahli kecantikan, agak berbahaya. Xiangjia pasti tidak akan melihatnya memasuki rumah si Fangdan. Kirim dia kembali ke kota Ningyang dulu. Qin Yi Chen percaya bahwa keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkan Zhao Yaro berada dalam masalah. Selain itu, situasi keluarga Zhao berkurang karena Zhao Yaro memasuki rumah si Fangdan di kehidupan sebelumnya. Namun, tujuan kedua orang itu sudah jelas, terutama Zhao Yaro. Kemanapun Anda pergi adalah pemandangan yang indah, dan sulit untuk tidak diperhatikan. Sekarang, Xiangjia pasti telah meletakkan jaring yang tak terhindarkan di sekitar kota Ningyang, menunggu mereka masuk ke dalam jebakan. Untungnya, Qin Yi Chen pernah mempelajari teknik penyamaran untuk menyembunyikan identitasnya. Meski tidak bisa mencapai efek nyata dari kepalsuan, itu masih bisa disembunyikan. Sepanjang jalan, Qin Yi Chen mulai mengumpulkan beberapa bahan yang dibutuhkan oleh teknik mengubah penampilan. Tidak butuh waktu lama bagi pasangan parubaya untuk muncul di jalan menuju kota Ningyang. Pria itu kurus dan kekuningan, dan tampak sakit. Wanita itu berkulit putih dan suci, tetapi di wajah kanannya terdapat tanda lahir berwarna biru langit, yang merusak kecantikan seluruh wajah. Dua orang seperti pasangan biasa, sama sekali tidak mengejutkan. Itu adalah Qin Yi Chen dan Zhao Yaro. Setelah Yirong, dia tidak memilih untuk terus bersembunyi, tetapi secara adil dan terhormat berjalan langsung di jalan, sehingga dia dapat lebih membingungkan Xiangjia.
Xiang Jia pasti tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mereka cari selalu ada di depan mata mereka. Dekat kota Ningyang, di sekitar, eyeliner Xiang Jia jelas meningkat, dan sepasang mata tajam melirik pejalan kaki yang lewat. Bahkan setelah Qin Yichen dan Zhao Yirong menghakimi dua orang, ketika mereka datang ke sini, mereka masih diadili oleh puluhan detektif rumah dengan berbagai cara. Namun, dua orang tidak mengungkapkan titik lemahnya. Mereka hanyalah pasangan yang pergi ke kota Ningyang untuk meminta ramuan. Pada awalnya, ketika mata-mata dari Xiang Jia muncul, Zhao Yirong masih tampak sedikit gugup. Untuk kedua dan ketiga kalinya, dia secara alami lebih alami. Pada saat yang sama, dia beruntung telah bertemu dengan Qin Yichen. Tanpa Qin Yichen, dia pasti tidak akan bisa kembali ke kota Ningyang. Setelah pemeriksaan di gerbang kota, Qin Yichen akhirnya santai, menarik Zhao Yirong, dan bersiap untuk memasuki kota, tetapi di belakangnya datang dengan dingin berteriak, "Berhenti!" Tiba-tiba, tubuh Qin Yichen menjadi tegang, dan telapak tangan Zhao Yirong berkeringat di sampingnya. Ketika Qin Yichen akan memaksa masuk ke kota, suara di belakangnya melanjutkan, "Sebelum Anda membayar biaya kota, Anda ingin masuk." Maaf. Ketika dia berbalik, Qin Yichen berkata dengan senyum tersanjung dan berbisik, sambil memberikan kantong uang. Pria itu melemparkan tas uang yang berat di tangannya, dan ekspresi puas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia memasukkan dua orang ke kota. Pergi. Setelah Qin Yichen menertawakannya, dia menarik Zhao Yirong ke kota. Kota Ningyang, sepertinya sangat panas. Lagi pula, itu adalah Grandmaster pemurnian pil seseorang dari Sekte Deep Utara, yang telah menarik banyak orang untuk mencari bantuan. Inilah masalahnya, Qin Yichen dan mereka berdua berhasil melewati level. Karena, orang-orang seperti mereka, yang mencari bantuan, bukanlah minoritas, dan Xiang Jia tidak akan pernah merusak bisnis mereka. Berjalan di kota, Zhao Yirong melihat plakat Xiang Jia di beberapa toko asli keluarga Zhao, dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan keluarganya. Chapter 387, Grandmaster of Alchemist. Keluarga Zhao. Hilangnya Zhao Yirong secara tiba-tiba membuat keluarga Zhao berantakan. Karena, tanpa Zhao Yirong, keluarga Zhao tidak dapat menemukan orang kedua yang dapat memasuki rumah si Fangdan. Jika tidak ada yang bisa masuk ke rumah si Fangdan, situasi keluarga Zhao akan menjadi lebih buruk. Jadi saat ini, balai keluarga Zhao menyedihkan dan suram. Selama beberapa hari terakhir, keluarga Zhao tidak tahu berapa banyak seorang spesialis Dao bela diri telah dikirim secara diam-diam, tetapi mereka bahkan tidak memiliki audio. Xiang Jia hanya menggertak tak tertahankan, benar-benar ketika keluarga Zhao saya pergi. Seorang penatua dengan temperamen yang sangat panas di keluarga Zhao menamparkan kursi di sekelilingnya dan berdiri. "Patriark, biarkan aku membawa seseorang keluar dan berjuang untuk hidupmu. Saya tidak percaya itu." "Duduk." Patriark keluarga Zhao memarahinya, "Apakah kamu pikir kamu tidak memiliki cukup masalah? Mungkin aku menunggu mereka membuat masalah. Apakah kita hanya menunggu untuk mati seperti ini?" Penatua yang pemarah itu tidak mau kalah dengan jawaban. Jika ini terus berlanjut, keluarga Zhao pasti akan digantikan oleh keluarga Xiang, dan keluarga Zhao akan diturunkan menjadi kekuatan terakhir di kota Ningyang. Patriark keluarga Zhao menghela nafas dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu? Namun, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan Xiang Jia karena ikannya mati atau jaringnya terbelah, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Dia harus memastikan bahwa dupa keluarga Zhao tidak terganggu oleh tangannya sendiri. Patriark, Nona muda Yaruo telah kembali. Saat Aula hendak membuat keributan, keluarga Zhao masuk dan berteriak dengan penuh semangat. Arus sudah kembali. Patriark keluarga Zhao segera berdiri. Ketika dia bertanya, dia mengetahui bahwa Zhao Yirong langsung kembali ke kamar kerja. Mereka hanya bisa menunggu di aula. Mereka tidak mengerti mengapa Zhao Yirong kembali dan tidak langsung masuk, tetapi kembali ke kamar kerjanya. Meskipun kurang dari setengah jam, itu sangat sulit bagi mereka, seolah-olah mereka telah melewati beberapa hari. Zhao Yirong dan Qin Yichen juga muncul di balai keluarga Zhao. "Yirong, anakmu, kenapa kamu begitu sembrono? Jika ada kecelakaan." Setelah melihat Zhao Yirong sendiri, Zhao Family Patriark akhirnya santai. Pikiran yang dia sebutkan untuk sementara diletakkan,
tetapi mulutnya disalahkan. Faktanya, dia juga tahu mengapa Zhao Yaro pergi bertualang. Ini semua untuk keluarga. Ayah yang khawatir. Mata Zhao Yaro sedikit merah. Dia tidak bisa menahan tangis memikirkan orang-orang yang mengawal dirinya sendiri di tangan Xiang Jia. Dia telah berada di rumah kaca, dan akhirnya mengalami kekejaman kenyataan. Jika Anda belum pernah bertemu Qin Yichen, siapa ini? Setelah terengah-engah, patriark keluarga Zhao memperhatikan orang asing di sekitarnya. Keluarga Zhao juga mengarahkan pandangan mereka pada Qin Yichen, dengan ekspresi berbeda, yang mayoritas merupakan kewaspadaan. Qin Yichen tidak keberatan. Keluarga Zhao berada dalam situasi ini sekarang, dan normal bagi mereka untuk waspada. Ini penyelamatku, Qin Yichen. Zhao Yaro sedikit melunakkan kesedihannya, memperkenalkan mereka untuk mereka. Jika bukan karena Tuan Qin, Yaro tidak akan bisa kembali. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan Qin Yichen, bahkan jika dia melarikan diri secara kebetulan dan ingin kembali ke kota Ningyang, akan sulit untuk naik ke surga. Terima kasih, adik kecil. Meskipun patriark keluarga Zhao memiliki beberapa keraguan, dia dengan sopan melengkungkan Qin Yichen. Qin Yichen terlalu muda. Seorang pria muda seperti ini benar-benar dapat menyelamatkan Zhao Yaro dari seorang spesialis Dao bela diri Xiang Jia, dan mengawalnya kembali tanpa insiden. Bukan hanya dia yang tidak percaya. Di lobi, lebih dari separuh tetua keluarga Zhao tidak mempercayainya. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa tersenyum pahit. Kemampuan Little Brother sangat besar. Beberapa saudara keluarga Zhao kami bahkan tidak bisa keluar kota. Anda dapat mengirim Yaro kembali tanpa usaha apapun. Seseorang berbicara, dan kata-katanya penuh keraguan. Penatua ke-6, Tuan Qin memiliki teknik alien, dan melalui teknik alien itulah kita bingung. Menyadari sikap mereka, Zhao Yaro berdiri dan menjelaskan kepada Qin Yichen. Dia khawatir anggota keluarga akan membuat marah Qin Yichen. Karena inilah satu-satunya cara dia melihat Qin Yichen. Anak 6 tahun, jangan kasar. Patriark keluarga Zhao juga berbicara, meneriaki mereka, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Qin Yichen, karena adik adalah dermawan Yaro, itu adalah dermawan keluarga Zhao saya. Jangan sembunyikan adik saat ini, keluarga Zhao saya berada dalam situasi khusus, dan saya berharap adik kecil tidak keluar. Dia berbicara dengan sangat sopan, sangat gaya kepala keluarga. Ini hanya masalah mengangkat tangan. Qin Yichen sedikit tertawa, sama sekali tidak terlalu peduli. Dia sudah meramalkan situasi ini. Jika Zhao Yaro bukan penguasa kehidupan masa lalunya, dia mungkin tidak akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Zhao Yaro dan mengirimnya kembali kepadanya dengan 1000 cara. Mencurigakan juga normal. Siapkan perjamuan. Hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Qin Little Brother. Dengan kata-kata patriark keluarga Zhao sibuk mengemudi keluar masuk. Pada saat yang sama, Xiang Jia juga mendapat angin. Apa? Zhao Yaro telah kembali ke keluarga Zhao. Masih pria parubaya itu. Sambil berbicara, dia langsung menghancurkan cangkir teh di tangannya. Ya, itu dilihat oleh salah satu orang dalam keluarga Zhao kami, dan sekarang, keluarga Zhao sedang berpesta. Tidak jauh di depannya, ada seorang pria tertegun di sana, suaranya sedikit bergetar. Ledakan. Dengan keras, meja kayu di sekitar pria parubaya itu tiba-tiba retak 40% 5 dan serbuk gergaji 4 terciprat. Panggil mereka semua kembali. Suara marah pria parubaya hampir menembus langit. Dia tidak tahu bagaimana Zhao Yaro kembali ke keluarga Zhao. Tak lama kemudian, beberapa konsul berdiri di hadapannya. Di bawah tatapan pria parubaya itu, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Bagus, sangat bagus. Suara pria parubaya itu sangat rendah, meski suaranya tidak nyaring, itu adalah tubuh beberapa konsul yang bergetar. Apakah matamu buta? Bagaimana dengan sumpahmu yang sungguh-sungguh? Anda bahkan tidak bisa melihat lalat, dia adalah orang hidup yang besar, Zhao Yaro, tidak bisakah Anda melihat? Sekelompok limbah, mereka bertemu dengan angin menderu dan omelan dan tendangan seperti hujan deras. Beberapa konsul tidak berani saling membentak. Setelah memarahi, pria parubaya itu duduk dengan muram, aku butuh penjelasan yang masuk akal, kalau tidak. Ada rasa dingin di matanya. Meskipun mereka mengandalkan Xiang Jia sekarang, jika dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan, itu pasti tidak sebagus keluarga Zhao. Sekarang,
Zhao Yaro telah kembali ke keluarga Zhao, dan keluarga Zhao pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya, sampai orang-orang Xifang dan Hui datang menjemputnya. Dengan bakat bawaan Zhao Yaro, memasuki Ten Fang dan Society, jika ada yang menghargainya, keuntungannya di rumah tidak akan ada lagi. Chapter 388, Grandmaster of Alchemist, Kota Ningyang. Hanya dalam beberapa hari, semua orang di kota itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Di permukaan, tidak ada perubahan di kota Ningyang, tetapi beberapa keluarga kecil dan orang bermata tajam samar-samar menyadari ketenangan ini, dan ada gelombang gelap. Toko-toko milik keluarga Zhao, yang ditutup selama beberapa hari, kembali beroperasi normal. Meskipun bisnisnya tidak sebagus sebelumnya, mereka masih memiliki beberapa keuntungan. Adapun ini, perseteruan mereka melawan Xiang Jia tidak mengambil tindakan apapun. Tidak ada yang akan percaya bahwa Xiang Jia menyerah menekan Xiang Jia. Ini hanya menunjukkan bahwa Xiang Jia memiliki andil yang lebih besar. Begitu Anda mengambil tindakan di rumah, pasti akan menimbulkan suara keras. Ketenangan kota Ningyang, bila saatnya tiba, pasti akan hilang. Keluarga Zhao kota Ningyang. Karena kembalinya Zhao Yaro, semangat perayaan cukup kuat. Bahkan setelah beberapa hari, belum tentu berkurang. Zhao Yaro, di kota Ningyang dan bahkan kota-kota terdekat, jelas merupakan orang nomor satu di ahli pemurnian pil generasi muda. Dia pergi ke Xifangdan Mansion dan itu hampir menggigit kuku. Selama Zhao Yaro memasuki rumah Xifangdan, mereka dapat sepenuhnya menekan Xiang Jia sampai akhir, dan bahkan jika Zhao Yaro dihargai, mereka dapat sepenuhnya mengalahkan Xiang Jia. Pemikiran banyak tetua di keluarga Zhao sangat mengasyikkan. Namun, ada beberapa orang yang lebih berpikiran, tetapi mereka mencurigai Qin Yichen. Remaja ini, yang baru berusia 18-19 tahun, telah menyelamatkan Zhao Yaro, yang setara dengan keluarga Zhao karena kemanusiaan yang luar biasa. Patriark, apakah anak itu akan menjadi bidak yang sengaja dikubur di rumah? Di aula keluarga Zhao, tetua keenam mengernyit sangat skeptis, dan bertanya kepada Zhao orang-orang ting di depan patriark keluarga Zhao. Enam tua, harus mengatakan demikian, Qin Little Brother menyelamatkan Zhao Yaro, kita harus mengingat kebaikannya. Zhao orang-orang ting mengerutkan kening, dimarahi. Beberapa hari yang lalu, Zhao Yaro mengatakan bahwa ini benar, tetapi tetua keenam selalu skeptis. Meskipun dia juga memikirkan keluarganya sendiri, jika masalah ini menyebar, itu akan membuat orang lain tertawa, mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Zhao yang melupakan kebaikan dan melanggar keadilan. Anak muda seperti itu, bagaimana dia bisa kembali dengan Yaro jika dia tidak melakukannya dengan sengaja untuk Xiang Jia? Elder keenam mendengus ringan, bergumam tidak puas. Dan kata-katanya jatuh, dan beberapa tetua di aula memiliki kilatan warna berbeda di mata mereka. Iya, keluarga Zhao mengirim banyak seorang spesialis dao bela diri tanpa menyentuh bayangan Zhao Yaro. Jika bukan karena niat Xiang Jia, bagaimana seorang remaja berusia 18-19 tahun di daerah ini dapat menembus garis pertahanan mereka dan kembali dengan selamat? Enam tua, jangan sebutkan lagi. Melihat perubahan pada kulit Penatua, alis Zhao orang-orang ting terjalin erat dan memarahi meja. Melihat patriark marah, tetua keenam adalah orang yang mendengar suara itu, tetapi kata-katanya adalah benih yang menimbulkan keraguan di hati tetua. Saat ini, di luar aula, Qin Yichen, yang awalnya diundang oleh Zhao Yaro, datang ke aula bersama, tetapi dia mendengar semua kata-kata ini. Mendengar kata-kata ini, kulit Qin Yichen menjadi gelap. Tuan, Qin, ketika Zhao Yaro mendengar kata-kata itu, wajah cantiknya juga berubah. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa tetua keenam akan mengatakan hal seperti itu? Karena keluarga Zhao tidak diterima, saya akan pergi dulu. Qin Yichen muram dan berbisik bahwa dia berbalik dan berjalan menuju luar. Sekarang, Zhao Yaro telah kembali ke keluarga Zhao. Bukan kebetulan dia akan memasuki rumah Xifangdan. Di masa depan, jalan keluarga Zhao akan rata, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Tuan, Qin, tunggu. Ketika saya melihat Qin Yichen marah, saya tidak tahu mengapa, Zhao Yaro merasakan suasana hati yang sedih, tetapi dia juga tahu bahwa Qin Yichen dan orang-orang luar biasa lainnya harus memiliki harga diri mereka sendiri. Saya tidak repot-repot menyelamatkan diri tanpa mengatakan itu,
tetapi saya sangat distigmatisasi oleh tetua klan saya sendiri. Itu bisa menjadi tak tertahankan bagi siapapun. Akibatnya, Zhao Yaro harus mengikuti Qin Yichen dengan cermat, dan mencoba menjelaskan beberapa kali, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, Qin Yaro ada di luar, di aula. Zhao orang-orang Ting dan yang lainnya mendengar suara di luar. Buruk. Ketika wajah Zhao orang-orang Ting berubah, dia melirik ke arah tetua keenam, dan dia bergegas keluar dari aula dan mengejar Qin Yichen. Saat ini, di sisi lain kota Ningyang, lebih dari 10 siluet duduk di lobi Xiangjia. Lebih dari 10 orang ini semuanya dari penatua Xiangjia. Biasanya, mereka memiliki status terhormat, dan tidak ada yang berani tidak menghormati mereka. Tetapi saat ini, mereka semua agak jelek, tidak ada yang berbicara, dan suasana di aula tampak sangat tertekan. Banyak pemborosan, selama berhari-hari, asal-usul orang yang menyelamatkan Zhao Yaro tidak dapat dilacak. Dalam suasana yang menindas ini, tiba-tiba terdengar suara amarah yang mabuk, dan seorang pria parubaya masuk dengan marah dari luar. Orang parubaya ini adalah Patriark Xiangjia, Xiang Renhan. Saat dia masuk, suasana di aula sudah sangat tertekan. Saat ini, sudah mencapai batasnya, membuat orang merasa seolah-olah sulit bernapas. Xiang Renhan melirik semua tetua, dan di bawah matanya yang marah, tidak ada yang berani memandangnya. Setelah lama bersuara keras, pertama-tama, Penatua Agung Xiangjia terbatuk dan bertanya, "Patriark, saya mendengar bahwa Istana Xifangdan telah mengirim seseorang untuk menjemput Zhao Yaro. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak sabar menunggu gadis itu masuk ke rumah Xifangdan." Rumah Xifangdan, dengan dingin mendengus ke Renhan, mengatakan, "Ketika mereka datang, Zhao Yaro sudah mati." Mendengar ini, wajah semua orang berubah, dan apakah Xiang Han kehilangan hatinya. Namun, kekuatan keluarga Zhao bahkan lebih kuat daripada Xiang. Jika kuat, hasilnya pasti kedua belah pihak akan menderita. Apakah Patriark punya ide bagus? Great Elder mengerutkan kening, bertanya. Dia tidak mengira Xiang Renhan akan membuat keputusan karena kemarahannya telah membuat kepalanya tercengang. Kalau tidak, Xiangjia tidak akan berdiri di kota Ningyang. Mata tetua juga melihat ke arah Xiang Renhan, dan dalam lebih dari 10 garis pandang, dia perlahan mengeluarkan beberapa kata kepada Renhan. "Tuan King Kuan, apakah Guru King Kuan mau menembak?" Mendengar ini, semua orang di aula tertahan menghirup udara dingin, dan kemudian ada ledakan kegembiraan yang besar di mata mereka. Selama periode waktu ini, keluarga Zhao telah dihancurkan di pasar obat Xiangjia dan karena Master King Kuan dari Sekte Deep Utara ini. Dia adalah Pil Master yang mirip manusia. Selain itu, Guru King Kuan ini tidak hanya melangkah ke alam Pil Master tingkat manusia. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, tubuh kekuatan rohnya telah menembus ke alam spiritual, yaitu, dia adalah Master Pemurnian Pil tahap menengah Pil Master tingkat manusia. Chapter 389, Grand Master of Alchemist. Jika Guru King Kuan bertarung dengannya, itu pasti akan berdampak pada reputasinya. Apakah Guru King Kuan tidak peduli? Xiangjia Great Elder mengerutkan kening, beberapa bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff. Menyebutkan ini, wajah Xiang Renhan tampak sedikit kesakitan. Bagaimana mungkin Guru King Kuan itu tidak peduli dengan ketenaran, tetapi yang disebut ketenaran akan terguncang oleh godaan besar. Selain itu, kota Ningyang bukanlah kota besar kelas 1 di kawasan ini. Itu pingsan. Orang lain pasti mengira bahwa keluarga Zhao yang tidak mengetahuinya dan menyinggung Guru King Kuan sebelum diluncurkan oleh meramu alkimia. Siapa yang akan menertawakan Master Pil tingkat manusia untuk masalah kecil? Belakangan, Xiang Renhan memimpin sejumlah penjaga dan beberapa sesepuh, menuju Xiangjia, dan di tengah tim mereka, ada kereta yang indah. Ketika saya melihat Patriark Xiangjia dan banyak tetua dikirim, banyak orang di jalan sangat kagum. Ketika mereka menemukan arah yang dipimpin oleh Patriark Xiangjia, banyak orang tampak sedikit lebih cerah. Beberapa orang bermata tajam diam-diam menebak apa yang sakral di dalam kereta, bahkan Patriark Xiangjia pun tidak. Jika Anda ingin datang, itu pasti kesempatan besar yang harus dijunjung oleh Xiangjia. Sepanjang jalan, kerumunan semakin banyak berkumpul, dan aliran besar orang mengikuti keluarga Xiang dan kudanya, berjalan menuju keluarga Zhao. Adapun ini, Xiang Renhan tidak hanya merasa sedikit tidak puas, tetapi ada senyum di wajahnya.
Baginya, lebih banyak lebih baik. Selama ada banyak orang dan meminta meramu alkimia kepada keluarga, bagaimana keluarga Zhao bisa menolak? Begitu mereka menolak, toko obat keluarga Zhao tidak akan dibuka di kota Ningyang di masa mendatang. Sebagai pil yang meramu keluarga aristokrat, saya bahkan tidak memiliki keberanian seperti meramu alkimia, jadi bagaimana kita bisa bertahan? Adik, 6 tua tidak sengaja. Anda tidak pergi ke hati Anda. Di dalam keluarga Zhao orang-orang Ting dengan enggan menjelaskan kepada Qin Yichen. Bagaimanapun, Zhao Yaro mengakui bahwa itu diselamatkan oleh Qin Yichen, dan yang terakhir adalah dermawan keluarga Zhao. Patriark Zhao, Nona muda Zhao telah kembali dengan selamat. Berkat keramahan Anda akhir-akhir ini, Qin ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Kulit Qin Yichen masih sedikit mendung, katanya dengan santai. However, he didn't notice that when he said the words, Zhao young lady, Zhao Yaro's pretty face became a little dim. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata, Nona muda Zhao, wajah cantik Zhao Yaro menjadi sedikit redup. Adik laki-laki, istirahatlah selama beberapa hari lagi, dan biarkan keluarga Zhao melakukan yang terbaik. Zhao orang-orang Ting berkata sambil tersenyum, tetapi bahkan dia sendiri merasa bahwa yang terakhir tidak bisa lagi tinggal. Sebagai gantinya, jika dia benar-benar menyelamatkan Zhao Yaro dan diejek oleh klan Elder, dia tidak akan mampu menanggungnya. Tidak dibutuhkan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan tangannya ke arah Zhao orang-orang Ting. Kemudian, matanya memandang ke arah Zhao Yaro, tetapi dia menemukan bahwa yang terakhir tampaknya mengalami penganiayaan. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dia dapat melihat bahwa Zhao Yaro tampaknya memiliki perasaan yang aneh pada dirinya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk berbicara tentang cinta. Dia harus meningkatkan kekuatan dan dukungannya sesegera mungkin agar keluarga Feng dapat menghadapinya dengan jujur. Setelah berkata begitu, Qin Yichen berbalik dan berjalan keluar. Adik laki-laki. Zhao orang-orang Ting menghela nafas dan hendak mengejar Qin Yichen, tetapi ketika dia melangkah keluar dari gerbang keluarga Zhao, kulitnya tiba-tiba berubah, pandangannya beralih ke jalan yang berlawanan. Menuju rumah, Qin Yichen mengerutkan kening, melihat kuda dan kuda yang populer di kota Ningyang dapat menyebabkan pergerakan seperti itu, kecuali keluarga Zhao, pasti hanya ada Xiangjia. Namun, Qin Yichen tidak berencana untuk melakukan banyak keributan kali ini. Dia tidak ingin melakukan terlalu banyak hal yang merepotkan. Apalagi, dalam ingatannya, Zhao Yaro bisa masuk dengan aman setelah intersepsi. Rumah si Fangdan ingin datang, Xiangjia tidak bisa membawa keluarga Zhao. Namun, Qin Yichen tidak menyadarinya saat ini, karena intervensinya, nasib Zhao Yaro telah berubah. Seperti kali ini, kehidupan sebelumnya tidak terjadi. Patriark, punggung orang itu sepertinya yang menyelamatkan Zhao Yaro. Pada saat ini, seorang penjaga lari dari tim siang-siang ke Xiang Renhan, kata Shen Sheng. Dia adalah salah satu pria berjubah hitam yang mengejar Qin Yichen dan tidak sama sekali hari itu. Xiang Renhan memperdalam wajahnya, dan segera tanpa ragu, berteriak keras. Berhenti. Mengikuti mata Xiang Renhan, mereka yang mengikuti untuk membuat kerumunan melihat siluet baru saja datang dari gerbang keluarga Zhao. Ketika Qin Yichen mendengar suara ini, langkahnya juga tertunda. Pada saat ini, dia sangat kesal. Zhao orang-orang Ting, di depan keluarga Zhao, tiba-tiba mengubah wajahnya saat ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan mengapa Xiang Han datang. Saat ini, satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah buruk. Seseorang yang menyelamatkan putri mereka dari tangan mereka, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Qin Yichen, ada kilasan kecemasan di mata Zhao Yaro. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Setelah tangannya meremas tinjunya, tubuhnya berbalik. Yah, ada apa dengan menghentikan seorang remaja dari Patriark? Bukankah Xiangjia datang untuk menyusahkan keluarga Zhao, tetapi untuk menemukan anak ini? Saat melihat wajah Qin Yichen, banyak orang yang melihat kegirangan melontarkan keraguan. Ketika Xiang Renhan melihat siluet muda itu, alisnya juga berkerut. Bisakah anak seperti itu menyelamatkan Zhao Yaro? Apakah kamu tidak mencoba membuat alasan? Dikonfirmasi ke Renhan dengan murung di penjaga. Patriark, tidak berani,
tapi punggungnya sangat mirip dengan siluet yang melarikan diri. Penjaga itu melirik Qin Yichen, sesaat dia takut untuk memastikan, belum lagi dia telah menipu Xiang Renhan. Mendengar kata-katanya, Xiang Han menatap Qin Yichen dengan erat. Untuk sementara, tempat itu menjadi sunyi, dengan saluran yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan mata yang ragu, memperhatikan siluet pemuda itu. Nak, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kematian 3 ranah Raja Bela Diri ke rumahku beberapa waktu lalu. Keheningan berlangsung lama, berteriak dengan suara yang dalam kepada Renhan. Ucapan Xiang Renhan langsung membuat gaduh di keramaian. Ternyata 3 ranah Martial King mati untuk Xiang Jia. Meskipun ranah Raja Bela Diri itu semua mengambil beberapa ramuan dan berhenti di Raja Bela Diri Junior selama sisa hidup mereka, 3 Raja Bela Diri Junior juga memiliki banyak kekuatan. Dan Xiang Renhan berkata, apakah ada keraguan bahwa kematian 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri terkait dengan bocah ini? Chapter 390, Grandmaster of Alchemist. Memikirkan hal ini, banyak orang yang waspada sedikit lucu. Loh, ini adalah 3 ranah Martial King. Dan bagaimana dengan anak muda ini? Tampaknya paling banyak sekitar 9 atau 9 tahun. Seorang anak berusia 3 atau 3 tahun dipisahkan dari satu ranah Raja Bela Diri, tetapi itu seperti celah antara langit dan bumi. Bagaimana seorang anak bisa dikaitkan dengan kematian seorang spesialis Dao Bela Diri Raja Bela Diri? Pada saat ini, kulit Zhao orang-orang Ting dan Zhao Yaro sedikit berubah. Dan Xiang Renhan mengabaikan bisikan orang lain, jika dia juga memperhatikan perubahan wajah Zhao orang-orang Ting, dia menatap Qin Yichen dengan erat, menunggu jawabannya. Qin Yichen mengerutkan kening, menimbang dalam hatinya. Meskipun dia tidak takut pada Xiang Jia, jika dia diburu oleh yang terakhir, akan ada masalah yang tak terbatas. Akhirnya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menjawab dengan lemah. Apa artinya ini bagi Patriark? Tidakkah menurutmu aku tidak bisa membunuh ranah 3 Martial King? Mata semua orang memandang ke arah Xiang Renhan, sangat bingung. Xiang Renhan mengedipkan mata pada penjaga, yang berdiri mengangguk. Wah, pura-pura kurang, itu kamu, punggung itu, pasti kamu. Penjaga itu berdiri dan menunjuk ke arah Qin Yichen sambil berteriak keras. Apa, benarkah anak ini? Mustahil. Apakah kamu meragukan tatapan seorang penjaga Martial King? Setelah suara singkat, para penonton terdiam. Kulit semua orang agak lamban. Apakah itu benar untuk Renhan? Seorang remaja berusia 18-19 tahun, membunuh mereka 3 seorang spesialis Dao Bela Diri Raja Bela Diri. Namun, remaja berusia 18-19 tahun, bahkan jika mereka memulai pelatihan dari rahim ibu mereka, tidak bisa menjadi lawan dari 3 ranah Raja Bela Diri. Selain itu, saya mendengar bahwa 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri tewas dalam operasi rahasia di Xiang Jia. Tidak boleh hanya ada 3 orang mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa seorang anak berusia 3-18 tahun berada di beberapa Martial King Powerhouse membunuh 19 Martial King. Jika ini benar, maka bocah ini terlalu menakutkan, bukan? Zhao orang-orang Ting dan Zhao Yaro saling memandang dengan cemberut. Hai, saat ini, dari keluarga Zhao, banyak tetua keluarga Zhao juga tampil dengan banyak penjaga. Dibandingkan dengan posturnya, mereka tidak kalah dengan orang-orang Xiang Jia. Melihat seorang spesialis Dao Bela Diri keluarga Zhao keluar, alis Xiang Ren juga sedikit mengernyit, tetapi matanya masih menatap Qin Yichen. Menurutnya, Zhao Yaro tidak diragukan lagi mati hari ini, dan yang ingin dia selesaikan sekarang adalah orang yang menyelamatkan Zhao Yaro. Paman ini, kamu belum terlalu tua untuk melihat, mengapa matamu buta? Qin Yichen mencibir dan tersenyum santai. Mendengar kata-kata yang ditertawakannya, semua memandangi semua orang di keluarga. Kamu mengatakan hal-hal ini, selalu ada bukti. Apa punggungnya? Ada lebih banyak orang yang mirip dengan punggungku. Qin Yichen mengangkat bahu, dia tidak peduli dengan pandangan semua orang di keluarga. Orang yang menyelamatkan Zhao Yaro, apakah True Origin memiliki atribut, dan atribut apa? Xiang Han dengan sungguh-sungguh bertanya, memang, dengan pandangan ke belakang, dia membuat keputusan yang terburu-buru, yang agak gegabah. Yang terpenting, dia tidak ingin percaya bahwa anak laki-laki yang begitu muda akan menyelamatkan Zhao Yaro dari papannya yang ditata dengan hati-hati. Atribut guntur,
Penjaga itu menatap Qin Yichen. Meski saat itu di malam hari, kedipan petir sangat terlihat. Xiang Ren meliriknya dengan dingin dan berteriak kepada Qin Yichen. "Nak, lepaskan asal sejatimu, ayah." Setelah mendengar ini, wajah cantik Zhao Yaro tiba-tiba berubah, dan dia berbisik kepada Zhao orang-orang Ting. Pada saat ini, wajah Zhao orang-orang Ting juga sedikit berubah, tetapi melihat orang-orang di belakang Xiang Ren, terutama kereta di antara mereka, yang belum muncul, dia tidak bisa tidak ragu. Bahkan Xiang Han harus berdiri di luar kereta. Di gerbong, apa yang paling penting? Apakah Diaken dari Sekte Deep Utara? Jika Diaken Sekte luar berasal dari kematian 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri itu, mereka pasti akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Zhao. Saya tidak berbicara ketika saya melihat Patriark, dan tetua keluarga Zhao tidak bergerak. Faktanya, mereka juga ingin melihat apakah Qin Yichen menyelamatkan Zhao Yaro. Sua. Pada saat ini, 3 penjaga rumah telah direnggut dan dikepung Qin Yichen. Kepada Patriark, meskipun artis bela diri atribut guntur jarang, tetapi ada lebih banyak lagi yang harus dilakukan di bawah dunia ini. Mungkinkah, apakah seniman bela diri atribut guntur ini adalah pembunuh yang membunuh seorang spesialis Dao bela diri Xiang Jia Anda? Dihadapkan dengan pengepungan 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri, Qin Yichen sama sekali tidak menunjukkan emosi bingung, dan dia memandang dengan tenang ke arah Ren Han, berkata dengan ringan. Mengenai sikap Zhao orang-orang Ting, dia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan. Dari sudut pandang keluarga Zhao, dia berpikir bahwa itu normal bagi mereka untuk melakukan apapun. Lagi pula, apa yang paling mereka inginkan sekarang adalah menunggu Si Fangdan Mansion dengan tenang. Selama Zhao Yaro memasuki rumah Si Fangdan, kekhawatiran mereka tidak akan terlalu berat. Adapun tetua yang dipimpin oleh tetua ke-6, sikap mereka, sejujurnya, Qin Yichen benar-benar tidak terlalu peduli. Apakah anak itu benar-benar membunuh 3 Raja Bela Diri di Xiangjia? Melihat argumen kuat Qin Yichen, banyak orang terkejut di hati mereka. Pada saat yang sama, emosi yang mengejutkan juga menyebar dari hati mereka. Menanggapi pemeriksaan silang Qin Yichen, dia tidak menjawab Ren Han sama sekali, tetapi menatapnya dengan dingin. Dengan 3 penjaga di sisi Qin Yichen, telapak tangan mereka juga memegang senjata mereka. Ketika True Origin melonjak, mereka bisa melancarkan serangan sengit kapan saja. Xiang Ren Han, adik laki-laki ini adalah tamu keluarga Zhao kita. Pada titik ini, Zhao orang-orang Ting, yang diam, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Aku tidak peduli siapa dia, selama ada tersangka, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Untuk kata-kata Zhao orang-orang Ting, Xiang Ren Han baru saja menyelinap, berteriak dengan suara yang dalam. Di bawah teriakan Xiang Han, kerumunan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, yang secara tidak langsung memberitahu mereka siapa yang berani memprovokasi konsekuensi dari rumah Xiang Jia, tetapi seseorang diterima sebagai keluarga murid oleh Deacon of North Deep Sect. Tidak mengherankan, jika tidak ada seorang pun di keluarga Zhao yang bisa memasuki 3 Zon Yifu, kota Ningyang ini pasti akan menjadi satu-satunya keluarga Xiang Jia. Mendengar kata-kata Xiang Ren Han, wajah Zhao orang-orang Ting menjadi sangat suram. Di belakangnya, banyak seorang spesialis Dao bela diri keluarga Zhao juga melangkah keluar dan menghadapi orang-orang Xiang Jia. Suasana di lapangan menjadi tegang untuk sementara waktu. Bukankah itu hanya menonton True Originku? Kenapa mengganggu? Ketika perang antara keluarga Xiang Jia dan Zhao akan dimulai, tawa kecil Qin Yichen terdengar tiba-tiba. Mata semua orang mengikuti, dan Qin Yichen melihat telapak tangan jauh di tangannya. Chapter 391, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen. Melihat tindakan Qin Yichen, Zhao Yaro tidak bisa menahan tangisnya, matanya penuh kecemasan. Hai, ketika Qin Yichen berpikir, True Origin transparan keluar dari telapak tangannya. Tidak ada atribut. Apakah ini hanya level Martial Grandmaster? Melihat asal sejati ini, Ren Han mengerutkan kening. Sapuan True Origin ini hanya muncul sesaat, dan ditarik ke dalam tubuh oleh Qin Yichen. Namun, dalam waktu sesingkat itu, semua orang telah melihat dengan jelas bahwa True Origin ini hanyalah True Origin biasa, bahkan bukan atribut, apalagi Thunder atribute True Origin. Tampaknya penjaga siang pasti mengakui orang yang salah. Benar saja,
bagaimana seorang remaja berusia 18-19 tahun dapat membunuh 3 ranah raja bela diri, menakut-nakuti sisanya, dan menyelamatkan Zhao Yaro. Ini, ketika saya melihat asal-asli Qin Yichen, saya awalnya menyebutkan bahwa Zhao Yaro, yang keluar dari tenggorokan saya, juga tertegun. Sebelumnya, dia jelas merasa bahwa Qin Yichen's true origin adalah Thunder Attribute. Tapi bagaimana dengan asal sejati dari tanpa atribut ini? Bahkan jika dia tidak berpengalaman, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengubah atribut true origin. Dengar, aku tahu itu bukan dia. Pada saat ini, penatua ke-6 keluarga Zhao melirik Qin Yichen dengan nada menghina. Untuk kata-kata konyol Elder ke-6, Zhao orang-orang Ting tidak sama sekali. Dia juga penuh dengan keraguan. Jika bukan karena penyelamatan Qin Yichen, siapa yang akan menyelamatkan Zhao Yaro? Selain itu, dia tidak mengira Zhao Yaro akan membohonginya. Jack, apakah kamu buta? Mengambil napas dalam-dalam ke Renhan, dia menendang dirinya sendiri di penjaga. Dengan gembar-gembor yang meriah, tujuannya ternyata hanya Grandmaster bela diri biasa. Penjaga yang terlempar ke tanah olehnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi memanjat dan berdiri di samping, hanya melihat ke arah mata Qin Yichen, tetapi penuh keraguan. Apakah itu benar-benar salah? Belakangan, Xiang Renhan tidak lagi mengelola Qin Yichen, tetapi memandang Zhao orang-orang Ting. Dia tidak lupa tujuan datang ke sini. Singkirkan Zhao Yaro. Selama Zhao Yaro disingkirkan, keluarga Zhao tidak menjadi masalah. Selain itu, jika Zhao Yaro meninggal karena meramu alkimia, mungkinkah keluarga Zhao memiliki kemampuan untuk menemukan Grandmaster pemurnian pil sekte? Ini jelas hal yang sangat tidak realistis. Melihat Xiang Renhan mengalihkan pandangannya ke dirinya sendiri, Zhao orang-orang Ting tiba-tiba memancarkan kecemasan. Hari ini, saya menantang keluarga Zhao ke meramu alkimia, saya tidak tahu keluarga Zhao berani menerimanya. Benar saja. Selanjutnya Renhan langsung membuat wajah Zhao orang-orang Ting dan seluruh Zhao family muram. Ini adalah pilihan yang sulit. Menjemput, Xiang Jia harus siap. Tidak ada jawaban. Sebagai pil yang meramu keluarga aristokrat, keluarga Zhao tidak akan bisa terus mendapatkan pijakan. Kepala keluarga, para tetua keluarga Zhao di belakang Zhao orang-orang Ting sangat marah. Jika Zhao orang-orang Ting tidak menghentikan mereka, itu akan menjadi kacau. Sebagai anggota keluarga Zhao, bagaimana mereka bisa mengalami frustrasi yang terpendam seperti itu? Pergi dan panggil Zhao Dian. Zhao orang-orang Ting menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Untuk sesaat, seorang pria parubaya bergegas mendekat. Orang ini adalah Zhao Dian, yang kedua setelah master pemurnian pil dari puncak alam roh Zhao Yaro. Paman Zhao Dian, sembuhkan kegilaan mereka. Ya, Paman Zhao Dian, kemasi mereka dengan keras. Melihat penampilan Zhao Dian, beberapa generasi muda di belakang keluarga Zhao semuanya sangat bersemangat. Cucu mana yang ingin bertarung denganku? Cepat mati. Zhao Dian menghadapi teriakan keras ke arah kemarahan Renhan, dengan ekspresi gila. Namun, dia memang memiliki modal ini. Kecuali gadis kecil jenius meramu pil Zhao Yaro di keluarganya sendiri, di kota Ningyang, dia benar-benar tidak dapat menemukan lawan yang menyempurnakan resep pil. Bagaimana mungkin Zhao Dian? Pada saat ini, di belakang Xiang Ren, beberapa alis penatua berkerut. Tujuan mereka adalah Zhao Yaro. Dong, tungku pil besar setinggi sekitar 1 meter dibawa oleh penjaga keluarga Zhao ke Zhao Dian, dan ketika mendarat, itu mengeluarkan suara teredam, sehingga tanah bergetar hebat. Tungku pil ini adalah harta karun pelindung ras dari keluarga aristokrat keluarga Zhao. Keluarga Zhao, tungku pil tingkat rendah tingkat prefektur, Qinglin menjauh dari tungku. Saya tidak tahu berapa banyak pil Refining Masters yang menantang keluarga Zhao. Di antara meramu alkimia, saya hanya bisa menghela nafas tentang tungku pil ini, karena tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan meramu pil, tetapi bahkan dalam proses meramu alkimia, ada juga kemampuan pelindung. Xiang Renhan, kirim master pemurnian pil keluargamu untuk segera mati. Zhao Dian menepuk tungku pil, berteriak keras. Kata-kata sombong seperti itu membuat keluarga Zhao Erlang berdarah. Ini adalah kebanggaan menjadi pil yang meramu keluarga aristokrat. Menderita, Zhao Dian, kamu terlalu gila untuk mengatakan ini. Tiba-tiba terdengar suara dari kereta menuju rumah, tepat di tengah kebisingan kerumunan. Suara ini tidak terlalu keras,
tetapi terdengar jelas di telinga semua orang dalam kebisingan ini. Jelas, pencapaian spirit power orang ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Apa? Qin Yi Chen, tidak jauh, juga mengeluarkan suara sembrono, tampaknya sedikit tidak terduga, di tempat seperti kota Ningyang, ada orang-orang seperti spirit power yang begitu luar biasa. Mendengar suara ini, suara aslinya tiba-tiba menghilang, dan tawa Zhao Dian tiba-tiba berhenti. Di bawah tatapan sepasang penglihatan, siluet yang agak tua muncul dari gerbong keluarga Xiang, dan ketika melihat siluet ini, terdengar suara tarikan napas. Orang ini lebih kuat dari Presiden Hai, dan seharusnya sudah mencapai alam tangkas. Qin Yi Chen mengerutkan kening, wajahnya sedikit bermartabat. Tuan King Kuan, pompa Zhao Dian tiba-tiba menyusut, dan ekspresi teror muncul di matanya. Xiang Jia ini, sebenarnya mengundang karakter ini. Buruk. Zhao orang-orang Ting juga menghela nafas dalam hatinya, wajahnya menjadi sedikit pucat. King Kuan Master, tapi Pil Master perantara yang asli. Dikatakan bahwa dia datang ke kota Ningyang untuk membantu keluarga Zhao karena permintaan Diakon Yun Sekte dalam utara. Namun, Zhao orang-orang Ting tidak menyangka bagaimana dia akan melawan keluarganya atas nama Xiang Jia. Ini hanya intimidasi. Dong, saat ini, penjaga Xiang juga mengangkat tungku pil. Meskipun tidak sebagus King Lin, dia jelas merupakan tungku pil yang langka. Sudah lama sejak tidak ada yang berani memanggilku. Guru King Kuan dengan ringan berkata kepada Zhao Dian, dari matanya yang dalam, orang-orang samar-samar menyadari kemarahan yang tersembunyi di kedalaman. Zhao Dian sangat tidak berdaya saat ini. Meskipun dia percaya diri, dia sama sekali tidak cukup sombong untuk melawan Pil Master tingkat manusia. Apa perbedaan antara itu dan mendekati kematian? Chapter 392, Grand Master of Alchemist. Bersihkan Tuan musim semi. Zhao Dian mengertakkan gigi dan dengan tegas memutuskan untuk tidak bertarung dengan yang terakhir. Tidak perlu, Hai. Namun, saat Zhao Dian mengangkat tangannya dan hendak menolak meramu alkimia, Guru King Kuan menatapnya, dan kekuatan roh yang mengerikan terbuka. Di bawah tekanan kekuatan roh yang mengerikan ini, area ini diselimuti angin ungu yang meletus. Paksaan spiritual semacam ini telah membuat banyak orang yang tidak memiliki basis kultivasi yang cukup untuk berlutut dengan lembut. Turun. Belum sampai Zhao Dian sadar kembali, kekuatan roh yang mengerikan telah datang kepadanya. Bang! Di sepasang mata yang belum sadar kembali, tubuh Zhao Dian tiba-tiba jatuh. Ketika dia jatuh, matanya membelalak, tetapi tidak ada kilau di matanya. Jelas, kekuatan rohnya dan bahkan jiwanya dihancurkan oleh Guru King Kuan. Zhao Dian, beberapa tetua keluarga Zhao menangis dengan marah. Mereka bergegas maju untuk membantu Zhao Dian, tetapi yang terakhir berdarah dan tidak memiliki vitalitas di tubuhnya. Bahkan Tuhan pun sulit untuk menyelamatkannya. Salah satu Grandmaster pemurnian pil puncak di kota Ningyang sebenarnya dihapus oleh Master King Kuan dalam beberapa tarikan napas. Terlihat bahwa jarak antara pil master tingkat manusia dan master pemurnian pil puncak pencapaian besar alam roh sangatlah besar. Pada titik ini, terlepas dari jeritan kemarahan Penatua, kesunyian menjadi jelas, dan itu jelas terhalang oleh cara kejam Guru King Kuan. Zhao orang-orang Ting sama sekali tidak membantu Zhao Dian, wajahnya serius. Karena dia tahu bahwa tujuan Xiang Jia kali ini bukanlah Zhao Dian, melainkan Zhao Yaro yang ada di belakangnya. Jika Zhao Yaro meninggal, maka Xiang Jia tidak akan khawatir, dan mereka akan menggunakan kekuatan sekte untuk mengalahkan keluarga Zhao mereka. Bukankah tadi masih berteriak-teriak, Zhao orang-orang Ting, terus kirimkan master pemurnian pil keluarga Zhao Anda. Mari kita lihat berapa banyak master pemurnian pil luar biasa yang dipanggil oleh keluarga aristokrat yang meramu pil kota Ningyang. Pada saat ini, Xian Renhan bergema dengan suara menyindir. Pada saat ini, para penonton itu kembali sadar. Segera, garis pandang memandang ke arah Zhao orang-orang Ting, menghadapi pil master tingkat manusia, dan keluarga Zhao mereka dan yang lainnya berani melawan atau mengatakan, mati. Zhao Yaro menggigit bibirnya dan menatap Zhao Dian yang tak bernyawa, dengan air mata yang indah di mata yang indah. Keterampilan meracik pilnya semuanya diajarkan oleh Zhao Dian. Ayah, Zhao Yaro berbisik pelan. Sama sekali tidak. Lengan Zhao orang-orang Ting terulur dan menghentikan Zhao Yaro. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Xiang Ren membawa banyak penonton.
Dia mengira keluarganya akan malu setelah melihat pil master tingkat manusia. Namun, bahkan atas nama keserakahan karena takut mati, dia tidak akan pernah membiarkan putrinya, harapan terakhir keluarga Zhao, putus di sini. Patriark Zhao, jangan mengecewakanku. Karena kamu sangat tertekan oleh putrimu, mengapa tidak datang dan bertarung denganku secara pribadi? Di sisi berlawanan, Guru King Kuan tampak tidak sabar dan berkata dengan santai. Begitu kata ini diucapkan, itu adalah perubahan sengit yang membuat warna kulit keluarga Zhao, dan kemarahan, muncul di mata setiap orang keluarga Zhao. Beberapa anak muda keluarga Zhao yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar. Namun, setelah melihat wajah muram Zhao orang-orang Ting, mereka memilih diam. Tidak sebagus siapapun, siapa yang bisa disalahkan. Mengapa? Pil meramu keluarga aristokrat, bahkan tidak memiliki keberanian seperti meramu alkimia. Seolah masih sedikit marah dengan kata-kata arogan Zhao Dian sebelumnya, Guru King Kuan melirik semua orang di keluarga Zhao, dan akhirnya jatuh pada Zhao Yaro, yang menangis di belakang Zhao orang-orang Ting. Jika kamu tidak menjawab, maka aku akan membantumu memilih masing-masing dan semua orang. Master King Kuan terkekeh, dan kekuatan roh yang baru tersebar menindas dan keluar lagi, menyelimuti area ini. Di bawah tekanan ini, semua orang merasa sangat sulit bernapas. Bagaimana melakukan? Zhao Yaro sangat bingung. Dia tahu bahwa Xian Jia mendatanginya, tetapi bahkan jika dia ingin mengorbankan dirinya dan melindungi keluarga, ayahnya tidak akan pernah setuju. Tiba-tiba, pada saat tertentu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, gerakan mencari bantuannya diproyeksikan ke satu arah. Melihat gerakannya, beberapa tetua keluarga Zhao juga mengikuti tatapannya dan menemukan bahwa di akhir tatapan, anak itulah yang membuat mereka diremehkan, dan mereka hanya memiliki sedikit antisipasi, dan langsung bangkit kembali keputusasaan. Apa yang terjadi pada Zhao Yaro? Mungkinkah menurutnya, kemampuan seperti apa yang dimiliki anak itu? Melihat gambar Zhao Yaro ini, Qin Yichen, yang tidak berencana untuk melakukannya, pergi sambil menghela nafas. Karena tidak ada yang bertanya, aku akan memilih lawannya sendiri, gadis kecil itu, hanya kamu. Pada saat ini, Tuan King Kuan membunyikan suara putus asa keluarga Zhao, dan dia menunjuk ke arah Zhao Yaro secara langsung. Jelas, dia kehilangan minat dan ingin menyelesaikannya secara langsung. Tuan, Yaro telah merekomendasikan ke rumah si Fangdan. Zhao orang-orang Ting melangkah maju dan mencoba keluar dari rumah si Fangdan untuk membuat yang terakhir gentar. Namun, ini ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Ten Fangdan Mansion tidak menerima orang yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan dan, Little Lass, ayo, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan meracik pil. Guru King Kuan terkekeh dan berkata kepada Zhao Yaro. Saat berbicara, kekuatan roh yang kuat pindah ke Zhao Yaro. Selama Little Lass ini diselesaikan, tugasnya selesai. Sangat sulit bagi orang untuk menolak hadiah yang diberikan kepadanya. Terserah kamu, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk membimbingnya. Dengan suara mendengus dingin, volume spirit power yang kuat langsung menghilang. Guru King Kuan asli yang bangga tiba-tiba mengerang, dan wajahnya menjadi pucat. Tembakan itu secara alami adalah Qin Yichen. Dia pasti tidak akan hanya menonton King Master menyakiti Zhao Yaro. Dengan adegan ini, perhatian semua orang tertuju pada Qin Yichen lagi. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah selalu datang kepadanya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Melihat Renhan sejenak, jelas tidak ada respon. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Zhao. Tidak ada yang menyangka bahwa anak muda konyol yang masih rendah hati tadi meledak menjadi kekuatan yang begitu kuat. Negara pintar. Dari mulut Guru King Kuan, 3 kata dimuntahkan kata demi kata, dan matanya terpaku pada Qin Yichen. Bocah laki-laki seperti itu harus memiliki basis kultivasi kekuatan roh yang tinggi. Mendesis. Mendengar ini, semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Chapter 393. Grand Master of Alchemist. Ranah pintar sama dengan pil master perantara tingkat manusia. Semua orang tahu apa artinya ini. Pil master level manusia dalam keadaan gesit, meski ditempatkan di 3 rumah, masih bisa berstatus tinggi. Apa yang membuat semua orang paling tidak dapat diterima adalah usia Qin Yichen.
Itu terlalu mudah. Pillmaster yang begitu muda, siapa yang berani mengatakan bahwa dia akan berhenti di situ? Selama Anda melangkah lebih jauh, bahkan di rumah si Fangdan, Anda bisa menjadi eksistensi lain dari tingkat penatua. Di 3 sekte besar, itu juga bisa menjadi pejabat tamu. Masa depan tidak terbatas. Keluarga Zhao, jangan menyebutkan betapa cantiknya wajahmu sekarang. Pillmaster tingkat manusia muda seperti itu, di keluarga Zhao, diperlakukan dengan mata dingin dan ejekan. Terutama penatua ke-6 yang pemarah, saat ini wajah meter tua tidak tahu harus meletakkannya di mana. Berkat mereka mengira mereka punya rencana melawan keluarga Zhao. Zhao orang-orang Ting berteriak untungnya saat ini. Untungnya, saya tidak memiliki semacam kebaikan dengan permusuhan, jika tidak diragukan lagi itu adalah musuh lain bagi keluarga Zhao. Pada titik ini, dia hampir yakin bahwa Zhao Yaro diselamatkan oleh Qin Yichen. Seperti dia, ada Xiang Jiatri dan Ren Han. Meskipun Qin Yichen bukan atribut guntur, adalah normal bagi orang muda seperti itu untuk memiliki cara lain. Wajah Xiang Ren Han sangat suram saat ini, dan di matanya, dada berkedip, dingin dan menakutkan. Anak ini tidak boleh tinggal. Dia hanya memiliki 6 kata ini dalam pikirannya. Ini adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar, dan itu akan membawa bencana yang menghancurkan ke rumahnya. Bersihkan Tuan musim semi. Xiang Ren Han menatap Guru King Kuan. Huff. Guru King Kuan dengan dingin mendengus. Setelah mengambil ramuan berikutnya, dia pulih, matanya menyipit, dan dada menatap tajam ke arah Qin Yichen. Halo, junior yang tidak tahu kedalamannya, berani menyelinap menyerangku. Dia tidak terlalu membenci Qin Yichen, tapi dia lebih cemburu. Ini adalah langkah demi langkahnya yang dapat mencapai langkah ini hari ini, dan pemuda di depannya masih sangat muda sehingga dia telah mencapai titik di mana dia hampir mencapai puncak seumur hidup. Kecemburuan membuat pikirannya sedikit terdistorsi. Tujuannya juga bergeser dari Zhao Yaro ke Qin Yichen. Menyelinap menyerangmu. Qin Yichen tersenyum meremehkan. Meskipun yang disebut Guru King Kuan menerobos ke kondisi gesit, jelas bahwa dia dipromosikan oleh kedokteran. Dapat dikatakan bahwa dalam hidupnya, dia berhenti dalam keadaan gesit. Selain itu, pencapaian Guru King Kuan ini pada kekuatan roh bahkan tidak sebagus ketua Kadipaten Senja dan Hui, yaitu tentang tingkat menengah dari kehalusan menit. Pantas saja, untuk keluarga kecil seperti Xiang Jia, untuk memberikan beberapa keuntungan, dia datang dengan penuh semangat. Kalau tidak, bagaimana Grandmaster pemurnian pil sebagai sekte besar bisa muncul di kota sekecil itu? Kamu pantas mendapatkanku serangan diam-diam. Kalimat berikutnya Qin Yichen tidak diragukan lagi menyulut kemarahan Guru King Kuan. Tetap, Guru King Kuan berteriak dengan marah. Segera, spirit power bersiul dan menutupi Qin Yichen. Hati-hati, merasakan kekuatan roh yang mengalir deras, wajah cantik Zhao Yaro sedikit berubah, mengingatkan Qin Yichen. Dengan cara ini, jangan terlihat memalukan, oke? Qin Yichen memberikan ekspresi meyakinkan padanya, dan berdiri di sana, bahkan tidak repot-repot untuk bergerak. Ketika kata-katanya jatuh, pikirannya berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, dan serangan gelombang kekuatan roh secara langsung hancur, dan menekan balik masa lalu. Hong lama-lama, tangan besar kekuatan roh ditekan dengan suara gemuruh, memberi Guru King Kuan perasaan seolah-olah sebuah gunung bergerak ke arah dirinya sendiri. Dia menggigit ujung lidahnya, melawan, dan bertahan selama 2 tarikan napas. Ledakan, sambil mengerang, Guru King Kuan memuntahkan darah dan terbang keluar. Hanya tatap muka, Guru King Kuan, yang juga merupakan negara yang cerdas, telah dikalahkan. Mutiara rohku, nak, kamu berani menyia-nyiakan basis kultivasi hidupku. Guru King Kuan meniup darah di mulutnya, memegangi kepalanya yang sangat sakit di tangannya, dan berseru dengan tajam di mulutnya. Mutiara rohnya bahkan retak, mendesis. Petik 2. Kerumunan penonton tiba-tiba mendengar suara menahan nafas udara dingin, dan sepasang mata memandang ke arah Qin Yichen, penuh kejutan dan kejutan. Awalnya, mereka mengira Qin Yichen adalah bunga rumah kaca, bahkan jika ada basis kultivasi spiritual, itu hanya bantal bersulam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bantal bersulam yang asli sebenarnya adalah Guru King Kuan. Ya Tuhan, semua orang di keluarga Zhao bodoh. Qin Yichen begitu mudah mengalahkan Guru King Kuan dengan begitu mudah. Zhao Yaro membuka mulutnya dan lupa menutupnya.
Semua orang merasa bahwa ini akan menjadi perang besar, tetapi mereka tidak menyangka itu akan berakhir begitu cepat, dan itu adalah akhir yang bergulir. Tuan, Xiang Renhan menatap guru Qing Kuan yang pingsan, hatinya bergetar, dan kemudian dia berbalik dan berteriak pada Qin Yichen, "Kamu berani begitu keras melawan Grandmaster pemurnian pil Sekte Deep Utara." Dia menggigit 3 kata, North Deep Sect, dengan sangat keras. Itu juga mengingatkan semua orang tentang identitas guru Qing Kuan. Inilah sebabnya, bahkan jika guru Qing Kuan membunuh Zhao Dian, keluarga Zhao masih tidak tahan. Hari ini, aku akan membawamu pulang ke Sekte Deep Utara untuk mengaku bersalah. Dengan kedipan Xiang Renhan, beberapa seorang spesialis Dao bela diri Xiang Jia bergerak menuju Qin Yichen. "Xiang Renhan, ini keluarga Zhao saya. Anda tidak dapat menahannya." Zhao orang-orang Ting mendengus dingin, dan beberapa seorang spesialis Dao bela diri keluarga Zhao berhenti. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang dan perang pecah. "Zhao orang-orang Ting, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda takut dengan kemarahan Sekte Deep Utara?" Dimarahi Renhan sambil mengertakkan gigi. Dia marah. Namun, tidak ada cara. Berjuang keras, Xiang tidak punya cara untuk memanfaatkan keluarga Zhao. Pada akhirnya, itu adalah akhir dari penderitaan kedua belah pihak. Ini bukan yang dia inginkan. Seorang spesialis Dao bela diri ini dibudidayakan dengan upaya besar dari keluarganya, atau dibawa dengan harga yang mahal. Kehilangan satu sudah cukup untuk membuatnya merasa buruk untuk sementara waktu. Huff. Jawabannya hanya mendengus dingin. Keluarga Zhao memiliki hubungan dengan Si Fang dan Mansion. Selain itu, ini adalah guru Qing Kuan yang datang untuk memilih meramu alkimia, yang tidak dapat membenci keluarga Zhao. Selain itu, Sekte Dalam Utara, monster yang sangat besar, dapat bekerja untuk orang yang digulingkan. Ini jelas sangat tidak realistis. Ketangguhan keluarga Zhao membuat Xiang Renhan merasa seperti sedang menggigit batu. Giginya patah, tetapi tidak ada cara untuk mengambil batu itu. Namun, jika Qin Yichen dibiarkan tanpa pengawasan, konsekuensi apa yang akan dibawa ke keluarga? Membunuh. Dengan jeritan yang dalam, banyak seorang spesialis Dao bela diri di rumah tiba-tiba bergerak menuju arah keluarga Zhao. Tujuan mereka hanya satu, yaitu Qin Yichen. Chapter 394, Grandmaster of Alchemist. Blokir mereka. Zhao orang-orang Ting tahu bahwa kali ini adalah waktu untuk menunjukkan ketulusannya. Untuk mencoba yang terbaik untuk mengembalikan pengabaian keluarganya terhadap Qin Yichen, dia tidak ragu-ragu, dia melambaikan tangannya, dan beberapa seorang spesialis Dao bela diri keluarga Zhao segera menyambutnya. Tidak termasuk Sekte Dalam Utara di Xiang Jia, kekuatan keluarga Zhao pasti mampu menstabilkan Xiang Jia. Tak lama kemudian, fakta pun membuktikannya. Ada banyak seorang spesialis Dao bela diri di Xiang Jia. Tak satu pun dari mereka dapat menembus garis pertahanan keluarga Zhao dan bergegas ke sisi Qin Yichen. Dalam pembantaian semacam ini, kulit Xiang Renhan juga sangat suram. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Dia mengandalkan Sekte Deep Utara. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan mereka menuju rumah sudah di atas pil racikan keluarga aristokrat keluarga Zhao. Kepala keluarga. Saat seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri Xiang Jia meludahkan darah dan terbang, Xiang Jia seorang penatua berteriak dengan cemas kepada Xiang Renhan, dan ketika mereka bertarung, mereka pasti akan kehilangan banyak. "Zhao orang-orang Ting, apakah kamu benar-benar ingin melindungi anak ini yang dengan jahat melukai guru Qing Kuan?" Melihat kekuatannya sendiri di dasar medan perang, Renhan terlihat sangat muram. Segera, dia menghadapi Zhao orang-orang Ting dengan marah berteriak. Adapun ancamannya, Zhao orang-orang Ting baru saja menyelinap, mengatakan, "Diperparah. Bagaimana saya bisa melihat bahwa guru Qing Kuan kalah di Doudou?" Setelah berbicara, Zhao orang-orang Ting bahkan berdiri di depan Qin Yichen dan menyatakan posisinya. "Bagus, sangat bagus." Melihat tindakan Zhao orang-orang Ting, dia bergidik di sudut Renhan. Pada akhirnya, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Saya akan segera melapor ke North Deep Sect. Anda keluarga Zhao, Anda siap menerima kemarahan Sekte Deep Utara. Pergi." Dengan gelombang Xiang Renhan, banyak seorang spesialis Dao bela diri di Xiang Jia mundur, dan keluarga Zhao tidak memiliki terlalu banyak rintangan. Meskipun mereka berada di atas angin,
jelas tidak mungkin meninggalkan mereka seperti ini. Jika tidak, keluarga Zhao mungkin telah lama tinggal di kota Ningyang. Melihat lolongan Xiangjia yang dievakuasi, para penonton memadati jalan, jalur tatapan mengejutkan, juga diam-diam melirik Qin Yichen. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa anak muda seperti itu akan meninggalkan Master King Quan dari alam spiritual. Segera, bisikan terdengar di kerumunan, diam-diam menebak identitas Qin Yichen. Orang ini, siapa itu? Aku tidak tahu, tapi aku belum pernah mendengar sekte itu memiliki kejahatan seperti itu. Apakah dia orang dari rumah si Fangdan? Kegilaan semacam itu, tetapi memiliki beberapa kesamaan. Tidak mungkin. Jika itu adalah rumah si Fangdan, bagaimana dia bisa datang ke tempat sekecil itu, dan dengan begitu, Zhao Yaro akan memasuki rumah si Fangdan. Apakah dia sekte tersembunyi, anggota keluarga? Tiba-tiba, saat spekulasi jatuh, mata semua orang terkagum-kagum. Di kawasan yang luas ini, ada 3 rumah leluhur di sisi terangnya, namun di kegelapan, masih banyak keluarga-keluarga bangsawan yang tersembunyi. Keluarga aristokrat yang tersembunyi ini tidak tahu apa aturannya. Setiap beberapa dekade, beberapa anak muda yang luar biasa akan muncul di area ini untuk mengalaminya. Semuanya menjadi sensasi. Dan menghitung waktu, sepertinya daerah ini telah sepi selama beberapa dekade. Tuan, Qin, terima kasih untuk Anda saat ini. Keluarga Zhao lalai, dan saya berharap untuk memaafkan. Melihat serigala melolong untuk meninggalkan rumah, Zhao orang-orang Ting juga menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian dia dengan hormat memberi hormat kepada Qin Yichen. Judulnya juga diubah dari Little Brother sebelumnya menjadi Mer. Beberapa tetua keluarga Zhao juga berkepala dingin, dan tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yichen. Mereka hampir menendang Qin Yichen keluar dari keluarga Zhao. Itu adalah anak laki-laki yang kehilangan Pillmaster. Keraguan sebelumnya benar-benar bodoh sampai ekstrim. Patriark Zhao tidak harus seperti itu. Saya hanya menembak itu saja karena Zhao. Qin Yichen dengan enteng berkata, sejujurnya, jika bukan karena alasan Zhao Yaro, sebelumnya, dia tidak ingin menembak. Tuan, Qin, lebih baik pindah ke Fuzhong. Melihat sikap dingin hati Qin Yichen, Zhao orang-orang Ting memaksakan senyum dan berusaha mempertahankan Qin Yichen. Wacananya diinterupsi oleh yang terakhir. Tidak dibutuhkan. Qin Yichen dengan samar menolak, dan kemudian, tidak lagi bertanggung jawab atas Zhao orang-orang Ting, langsung pergi ke Zhao Yaro. Tuan, Qin, Zhao Yaro menggigit bibirnya, dan sinar cahaya melintas di matanya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menghela nafas, dan akhirnya mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Zhao Yaro. Zhao Yaro mengambil gulungan itu dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Orang-orang di rumah si Fangdan hampir tiba, dan aku tidak membutuhkannya di sini. Qin Yichen melambaikan tangannya tanpa terlalu banyak mengucapkan selamat tinggal, dan akhirnya, setelah melihat Zhao Yaro, sosoknya naik ke langit. Ya Tuhan, penerbangan, dia masih ranah Raja Bela Diri. Melihat Qin Yichen terbang menjauh, para penonton berseru. Anak muda seperti itu, tidak hanya Pillmaster tingkat manusia, tetapi juga ranah Martial King. Pencapaian seperti itu mungkin membuat iri banyak orang, dan bahkan mustahil seumur hidup. Saat ini, ternyata terkonsentrasi pada remaja berusia 18-19 tahun, yang tentunya menyebabkan banyak orang terpukul. Melihat siluet yang menjadi titik hitam kecil dan menghilang ke langit, Zhao orang-orang Ting kembali ke rumah bersama semua orang. Yaro, bagaimana kamu mengenal pria ini? Begitu dia duduk, Zhao orang-orang Ting bertanya kepada Zhao Yaro, yang tidak sabar menunggu. Zhao Yaro terdiam, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, karena dia benar-benar tidak bisa menjelaskan semua ini. Mungkinkah dia tertangkap dalam pelukannya karena diburu, dan kemudian semuanya terjadi? Tidak ada yang bisa mempercayainya. Hehe, kamu tidak mau mengatakan, aku tidak memaksamu, lihat saja apa yang dia tinggalkan untukmu. Melihat penampilan Zhao Yaro, Zhao orang-orang Ting berpikir bahwa yang terakhir tidak ingin menceritakan beberapa rahasia. Dia segera terkekeh dan menunjuk gulungan di tangan Zhao Yaro. Zhao Yaro menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ayah telah salah paham padanya. Namun, dia tidak menjelaskan keinginan dan alasannya, dan segera dia membuka gulungan itu perlahan. Gulungan ini sangat kasar, tetapi di atasnya,
ia memiliki jalur teknik yang padat. Ini. Setelah melirik Zhao Yaro, pompa tiba-tiba menyusut, dan matanya tidak bisa lagi lepas dari gulungan itu. Setelah sekian lama, Zhao Yaro enggan untuk mendapatkan kembali tatapannya, dan memuntahkan aromanya perlahan. Apa yang terjadi? Zhao orang-orang Ting mengerutkan kening, bertanya dengan prihatin. Lihat sendiri, Zhao Yaro berpikir sejenak, atau menyerahkan gulungan itu kepada Zhao orang-orang Ting. Penampilan yang terakhir setelah membuka gulungan itu sama dengan Zhao Yaro, yang seperti sihir, yang membuat Elder berbisik. Apa yang membuat Patriark begitu kehilangan kendali diri? Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yi Chen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.